bedah. Kemudian yang terhormat pada konsulen, dokter, dan rekan presiden yang telah bergabung pada Zoom kali ini. Baik, pada pagi hari ini kita mengangkat tema eh, bagian ortopedi ya, tentang fraktur femur. Di mana memang fraktur femur ini merupakan cedera ortopedi yang cukup sering kita jumpai sehari-hari maupun di praktek IGD sehari-harinya, di mana populasinya dapat terjadi pada orang tua dengan mekanisme yang trauma energi rendah maupun pada pasien produktif dengan energi trauma yang tinggi ya. Kemudian tulang femur ini itu sebagai tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia. Dia memiliki peran yang vital dalam menopang berat badan dan pergerakan tubuh bagian bawah. Sehingga kerusakan pada femur tentu akan berakibat eh, serius pada pasien nantinya. Nah, pada hari ini kita akan membahas itu terkait fraktur femur. Nanti akan lebih lengkap dijelaskan oleh Dr. Taufik Akbar, spesialis ortopedi. Kepada Dr. Taufik Akbar, waktu dan jaringan disilakan, Dok. Ya, terima kasih pada Dokter Khalil ya. Ya, Saya share screen. ya silakan, Dok. Kelihatan ya. Pointernya kelihatan nggak, Len? Belum ya? Kalau gini, kelihatan nggak? Belum. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi s- wabarakatuh. Selamat pagi ya, rekan-rekan sekalian ya. Eh, Alhamdulillah pagi hari ini kita eh, berkumpul ya di kegiatan kuliah subuh ya. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Taufik Akbar ya, spesialis ortopedi. Kebetulan ini adalah pengalaman pertama saya ya, memimpin kuliah subuh ini ya. Jadi mudah-mudahan sih akhirnya outcome dari kuliah subuh ini akan sama-sama kita sama-sama saling diskusi aja, biar teman-teman juga bisa belajar ya, bisa sama-sama sharing ya tentang pengalaman terkait di bidang femoral fracture ya. Sebenarnya sih fraktur femur ini benar tadi yang dikatakan oleh Dr. Halil ya. Dr. Halil kan mengatakan bahwa tulang femur itu adalah suatu tulang yang besar ya dan penting ya. Nah, tapi seberapa penting nanti coba kita bahas ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama ya. Jadi femur itu adalah tulang yang besar ya, yang terbesar bahkan di tubuh kita ya. Tapi sebesar apa dan sekuat apa? Pertanyaan seperti itu ya. Jadi mungkin ini suka ditanyakan juga ya oleh kok ini. Oke. Nah, ini suka ditanyakan juga lah kadang-kadang oleh pasien-pasien ya. Jadi, dok, bisa nggak kira-kira kalau tulang A, tulang B itu diurut seperti itu? Nah, itu sering ditanyakan ya. Nah, saya suka katakan kepada pasien ya, Pak, Bu ya, saya pribadi sebagai dokter ortopedi itu ya, kalau misalnya saya mau operasi tulang-tulang panjang ini ya, itu saya harus membutuhkan bor gitu. Dan bor itu bukan sembarang bor ya. Bahkan kadang-kadang kalau teman-teman ada di daerah ya, atau mungkin ada pernah lihat operasi saya di UNAN ya, itu saya perlu menggunakan bor dinding bahkan untuk memasang pen itu. Jadi sekuat itulah tulang itu sebenarnya secara umum seperti itu. Apalagi tulang femur. Tulang femur itu adalah tulang yang terkuat pada badan. Ya, jadi kalian bayangin aja, anggap berat badan manusia itu ada berapa? Ada 70 kilo misalnya gitu ya. Nah, jadi kita bagi dua, ya misalnya 35 35. Nah, anggap dia setiap hari ya kita kurangin sama kaki lah, itu mungkin dia bisa menopang sekitar 20 kilo dari beban seharinya. Jadi sebenarnya dia sangat-sangat berat ya. Apalagi dia pasti juga digunakan untuk berlari, untuk berjalan ya, untuk naik tangga seperti itu. Nah, itu biasanya dia akan menopang beban yang berkali-kali lipat dari berat badan seperti itu ya. Jadi itulah kira-kira gambaran dari kekuatan dari si tulang femur ini.
Nah, sebenarnya studi biomekanik itu sudah dilakukan ya. Jadi tulang femur ini ya, tulang femur ini dia sebenarnya menopang bahkan lebih dari 25.000 Newton ya. Jadi cukup besar sebenarnya beban yang ditanggung oleh dia ya. Nah, fungsinya sendiri itu dia memang betul adalah suatu apa namanya? Dia adalah suatu struktur ya, ada rangka dari tubuh yang fungsi utama itu adalah apa? Untuk menopang berat badan. Jadi withstand weight bearing seperti itu ya. Sementara yang kedua dan ya, ini juga sangat penting ya, apa gunanya kita untuk menopang berat badan itu, tapi yang guna yang kedua itu adalah untuk bergerak, untuk fungsi lokomotor ya, jadi untuk fungsi pergerakan. Ini juga terkait dari tulang-tulang femur itu sendiri, itu dia sebagai salah satu tempat dari origo sama insersi dari otot-otot ya. Jadi kalau kita misalnya bergerak, itu kita tidak terlepas dari fungsi otot itu sendiri ya. Jadi kalau kita berpikir cedera muskuloskeletal, kita tidak hanya berpikir dari ininya saja ya, tidak hanya berpikir dari tulangnya saja, tapi kita juga harus berpikir dari sisi ototnya juga ya. Dan terakhir, jangan lupa ya, tulang itu adalah suatu organ ya, atau suatu struktur yang hidup ya. Jadi kalau kalian pelajari secara histologi, kalau ingat dulu blok muskuloskeletal ya, itu tulang itu ya memang 60%-nya itu terdiri atas materi inorganik ya. Tapi 40%-nya dia terdiri atas materi organik, artinya adalah materi hidup ya. Jadi dia terdiri atas sel ya. Sel-sel ini dia setiap hari dia bergenerasi, kemudian dia aktif berproduksi, memproduksi matriks dan segala macam. Jadi dia secara aktif akan deposisi kalsium ya, kemudian akan mengambil kalsium ya untuk menjaga keseimbangan metabolisme dari tubuh seperti itu. Jadi sebenarnya fungsinya jauh lebih luas ya dibandingkan hanya sekedar apa namanya penopang berat badan seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan persepsi dulu ya. Jadi kalau nanti saya sebutkan hal-hal seperti ini, misalnya kayak saya sebutkan misalnya proximal, shaft distal. Jadi yang saya maksud tuh apa ya? Jadi eh, di bahasanya ortopedi ya, kita sebenarnya tuh ada dua jenis regio sebenarnya secara utama ya, bukan regio saya salah. Ya, ada dua jenis tulang ya. Ada tulang kalau saya sebut misalnya shaft femur ya, itu artinya tulang tersebut adalah diafisial. Sementara kalau proksimal atau distal itu adalah metafisial. Ya, apa itu nanti kita bahas di belakang ya. Cuman intinya seperti itu ya. Jadi di proximal femur itu dia terdiri atas tulang metafisial. Cuman sebenarnya kalau kita lebih tilik lebih dalam lagi di proximal sama distal itu pada di ujung tepi-tepinya dari tulang ini ya. Kalau teman-teman pernah nggak yang ada makan ayam ya, itu kan suka ada putih-putih di pinggirannya itu yang kita sebut sebagai epifisis ya, atau adalah tulang kartilago. Ya, nah itu adalah bagian juga dari tulang proksimal atau distal. Dia ada di proksimal, ada di distal juga. Jadi itu adalah bagian epifisis kita sebutnya. Cuman kalau saya nanti bilang bahwa ini proksimal fraktur, itu berarti dia bagian metafisial proksimal dari si femur itu, kayak gitu. Tapi kalau saya bilang, wah ini adalah shaft femur, berarti itu bagian diafisialnya. Kalau saya bilang distal femur, itu berarti saya ngomongin bagian metafisial yang distalnya. Seperti itu. Nah, beda ceritanya kalau saya bilang distal shaft femur. Itu berarti frakturnya kira-kira di sini. Ya, jadi dia di bagian shaft tapi sisi distal seperti itu. Ya, kalau saya bilang distal femur saja tidak pakai shaft itu berarti dia di bagian metafisialnya. Paham ya kira-kira ya? Nah, jadi itu adalah nomenklatur yang kita harus samakan dulu persepsinya di awal ya. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih sebenarnya kita harus bagi sebenarnya diafisial sama fisial? Karena itu adalah pembagian yang sebenarnya tuh secara histologi cukup jelas ya. Jadi kalau kalian lihat potongan melintang dari tulang, tulang ini sebenarnya kalau bagian metafisial kalian lihat di sini tulangnya itu merupakan tulang yang kita sebut sebagai tulang trabekule atau tulang cancellosa ya. Jadi kalau kalian bayangin itu dia susunan itu seperti jaring-jaring di dalamnya ya. Nah, jaring-jaring itu ya kalau dibayangin lagi itu kayak kerupuk lah gitu loh. Nah, kerupuk itu sebenarnya kalau kalian baling kerupuk ya, kerupuk Palembang gitu ya atau kerupuk apa ya? Kerupuk lah pokoknya ya. Kerupuk itu kan dia bentuknya kayak O lah misalnya, bulat gitu ya. Nanti kalau kalian tarik kan susah ya, tapi kalau digepengin gampang, langsung remuk gitu, prek gitu lah. Nah, itu adalah dasar dari osteoporosis. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara kayak bagian kanselosa ini ya, itu sebenarnya kalau misalnya pada pasien-pasien yang lansia ya, itu dia sangat bergantung kepada mineralisasi sama kekuatan dari arsitektur dari si kanselosa itu sendiri.
ya. Nah, jadi kalau misalnya anggaplah pasiennya itu sudah lansia, artinya dia kepadatannya menurun, artinya kerupuknya semakin jarang tuh jaring-jaringnya. Jadi semakin gampang untuk diremukkan kayak gitu, ya. Nah, itu gambaran khusus umum dari tulang kanselosa. Ini berbeda sama tulang diafisial. Diafisial ini ya, dia itu tulangnya terdiri atas dua struktur utama. Jadi kalau kita lihat dari atas ya kayak gini ya. Nah, jadi pinggirannya itu dia ada dindingnya yang kita sebut sebagai korteks. Nah, di dalam itu biasanya dia cenderung kopong ya. Jadi, nah itu kita sebut sebagai medula seperti itu ya. Nah, jadi itu berbeda sekali struktur dari tulang livial sama metafisial. Nah, kenapa sih Tuhan gitu menciptakan dua bentuk yang berbeda ini? Karena memang berbeda fungsi ya. Tadi seperti yang saya sempat singgung di awal, bagian metafisial itu dia berguna untuk menahan gaya tarikan atau shear force ya. Jadi kenapa seperti itu? Karena di proksimal sama distal itu adalah tempat origo sama insersinya otot-otot seperti itu ya. Contohnya ini di bagian greater trochanter ini adalah tempat insersinya dari otot gluteus medius misalnya seperti itu ya. Salah satu otot penting yang untuk membuat si hip joint itu untuk bergerak abduksi seperti itu. Ya. Nah, sementara berbeda sama tulang kortikal itu berguna untuk menahan axial force. Axial force itu apa? Gaya sumbu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman berdiri lama, itu ditopang oleh si tulang kortikal ini, seperti itu. Ya, loncat-loncat itu ditopang oleh gaya si kortikal ini, seperti itu. Ya, jadi penting untuk kita pahami. Makanya juga kalau misalnya teman-teman ada yang pernah ikut operasi ortopedi ya, kita ada dua jenis skru juga kan, ada skru kortikal dan skru cancelosa. Ya, itu gunanya kita sesuaikan sama dia tempat dia kita pasang skru itu ya. Dia gigit tulang apa. Kalau kita tulang cancelosa maka skrunya kalau yang kalian perhatiin deh, itu skrunya cenderung lebar-lebar, besar-besar ya, karena kita butuh sebanyak mungkin luas area. Sementara kalau cortical bone tidak, kita butuh kecil saja, cuman kita perlu sampai kepada kortikal sisi satu sama sisi duanya. Seperti itulah kira-kira ya. Lanjutkan. Nah, selain itu lagi, kalau pada kita ngomongin tulang ekstremitas bawah atau lower limb ya, kita selalu berbicara, kalau guru saya selalu mengatakan gitu, kita selalu bicara tiga hal sebenarnya. Itu adalah LAR ya. LAR itu apa? Jadi kalau kita tungkai bawah itu, kalau pengen mendapatkan eh, fungsi yang baik untuk seorang manusia, dia LAR-nya harus bagus pada ekstremitas bawah. Apa itu LAR? LAR itu kepanjangan dari L itu length ya, atau panjang tungkai. Makanya kalau pada ekstremitas bawah, panjang tungkai itu penting sekali ya. Beda ekstremitas atas. Jadi anggaplah kalian tangan kalian panjang sebelah. Sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Ya udah kalau misalnya panjang sebelah, anggap tangan kanan agak pendek sedikit ya, kan masih bisa nulis, masih bisa dipakai segala macam ya. Paling naik motor doang agak miring sedikit ya. Cuman kalau kaki panjang sebelah, kalian biasanya gait-nya akan terganggu ya, berjalan akan terganggu. Dan lama-kelamaan tuh bisa sampai sampai nyeri pinggang, nyeri panggul dan segala macam. Jadi banyak masalah yang kita dapatkan kalau panjang tungkainya berbeda. Kemudian yang kedua tuh alignment. Nah, alignment nanti kita bahas selanjutnya ya. Ini adalah alignment atau kesejajaran dari tulang itu sendiri ya. Nah, yang terakhir itu adalah rotasi ya. Nah, rotasi ini penting. Kalian bayangin kalau misalnya satu ada kaki ngadap sini, tapi satunya ada kaki ngadap sini gitu. Jadi dia rotasi itu juga salah satu aspek penting. Nah, kalau pada tungkai bawah, kalau kalian perhatiin ya, ada beberapa alignment yang mungkin kalian harus ketahui. Yang pertama adalah alignment antara mechanical sama anatomical dari femur ya. Nah, jadi ini kalau kalian lihat gambar yang sebelah kiri ya, ini yang biru ini adalah garis dari apa namanya? Garis dari garis anatomis dari tulang femur ya. Sementara kalau misalnya di tengah ini adalah garis mekanikal ya. Jadi maksud mekanikal itu apa? Jadi gaya gaya itu ya, dia lewat dari garis hijau ini seperti itu ya. Nah, ini kan terdapat terdapat perbedaan ya. Nah, ini adalah yang kita sebut sebagai Q angle ya. Nah, Q angle ini ya, kalian lihat kan kaki ini lutut kita, dia dia bertemu di lutut itu sekitar 6 derajat. Jadi seharusnya kaki kita normalnya alignment di lututnya sekitar 6 derajat seperti itu. Valgus, cenderung valgus ya. Nah, ini kalau bisa terlalu banyak dari 6 derajat misalnya seperti ini. Nah, itu biasanya kita bilang itu namanya genu valgus, ya kan? Jadi kakinya itu cenderung valgus. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 6 derajat cenderung O. Nah, ini kalau kalian perhatiin nih, suka nih kalian lihat misalnya di kakek nenek kalian ya yang sudah OA. Nah, kayak gini tuh kaki itu perhatiin deh, kaki cenderung O ya, bentuk O. Nah, kita sebut sebagai genu varum ya, atau genu varus seperti itu. Ya. Nah, kalau itu kan kita lihat di lututnya. Sementara kalau di proximal femurnya juga punya apa benchmark ya. Kita juga punya batasan. Jadi kalau kita punya ada apa yang kita sebut sebagai femoral neck femoral shaft angle namanya ya. Jadi
neck ya, sama apa sorry, neck shaft angle namanya, neck ya, shaft ini kan shaft femur ya. Nah, jadi sudutnya itu yang normalnya segini, 135 derajat. Dia agak mendongak ke atas sekitar 135 derajat seperti ini ya. Jadi kalau kalian pernah ada ikut apa? Ikut operasi artroplasti ya sama dokter Rizky barangkali. Nah, itu kalian bisa lihat sudut dari implannya itu biasanya 130 derajat atau 135 derajat seperti itu ya. Kalau misalnya dia lebih rendah dia di coxa-vara, tapi kalau misalnya terlalu berlebihan dia jadi coxa valga seperti itu ya. Nah itu, jadi alignment ini penting karena orang normal itu seperti ini ya. Jadi makanya penting untuk teman-teman bisa mengetahui, wah ini panjang tungkai sekian ya, sudutnya sekian itu. Jadi kalau pengen tahu ini normal apa enggak dok, karena paling gampang tuh sebenarnya bandingin sama kaki sebelahnya ya. Kalau lah misalnya kedua kakinya ternyata bermasalah juga ya, mungkin kalian harus ya ujung-ujungnya hafalin sudut-sudut ini gitu. Oke. Nah, kita langsung masuk kepada kita peregio ya. Jadi pertama proximal femur ya. Nah, mungkin teman-teman di IGD sering mendapatkan kasus-kasus ini nih ya. Cuman sebelumnya nih, saya lagi-lagi kita balik dulu ke anatomi sedikit ya. Kalau di proximal femur itu tidak proximal femur saja ya. Kalian kan sudah bedah. Jadi kalau bisa kalian tahu lebih detail ya. Jadi jangan kalah sama dokter umum ya. Jadi proximal femur itu kita ada 4 region secara utama ya. Ada kepala atau femoral head, ada neck, ada intertrochanter, ada subtrochanter. Ya, nanti kita bahas satu persatu ya. Nah, kalian hafal-hafalin nih regionnya. Kepala ya kepala aja. Kepala dari femur saja. Neck atau kolum femur ya di sini, ya di lehernya gitu ya. Nah, kemudian intertrochanter ini literally artinya itu adalah regio di antara dua trochanter, ya trochanter mayor sama trochanter minor seperti itu, ya. Sementara subtrochanter artinya regio di bawah dari subtrochanter. Tapi sebawah apa? Karena kan ujung-ujungnya bawah sini udah shaft femur kan. Nah, jadi kita kasih batasan sekitar 5 cm di bawah di laser trochanter. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah regio dari proximal femur ya. Jadi kenapa dikasih regio seperti ini? Nah, ini bukan karena iseng ya, tapi karena memang masing-masing regio ini beda pula cara penanganannya ya. Jadi tidak sesederhana itu ya. Nah, kita lihat pertama dari sorry, perdarahannya dulu ya. Jadi kalau perdarahan pada proximal femur itu ya, itu dia sebenarnya secara umum itu diperdarahi oleh medial circumflex artery ya, MCFA namanya ya. Nah, jadi MCFA ini adalah cabang dari mana dia? Nah, ini nih. Nah, ini dia. Ya, dia adalah cabang dari arteri femoral profunda ya. Jadi dari sini dia. Ini profunda ya. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi FCFA ini dia menyuplai ya sampai dengan 80% dari perdarahan yang ke femoral head seperti itu ya. Cuman kalau pada pasien-pasien yang masih anak-anak ya di mana lempeng epifisis masih ada, itu dia akan keblok di daerah sini ya oleh lempeng epifisis. Jadi dia akan diperdarai oleh siapa dong? Nah, paling utama itu dia akan diperdarai oleh foveal artery ya yang berasal dari obturator artery. Itu adalah arteri yang berada di dalam ligamentum teres. Nah, jadi kalau kalian misalnya pernah ikut operasi artroplasti ya, itu kan kepalanya dikeluarin tuh ya, kepala si femoral itu dikeluarin. Itu kadang kita perlu gunting karena ada ligamen yang nyangkutin di keacetabulumnya ya. Nah, itu udah ini kita potong. Nah, itu adalah namanya ligamentum teres namanya ya. Isinya adalah foveal artery ya. Nah, tapi pada orang dewasa foveal artery ini udah tidak sesignifikan itu perdarahannya. Jadi paling banyak tuh memang dari si medial circumflex artery dan LCFA temennya. Ya. Nah, perdarahan ini penting kenapa? Nanti kita bahas di belakangan. Tapi kalau misalnya perdarahannya anggap terputus ya karena cedera, karena trauma segala macam, itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan nekrosis dari femoral head-nya. Ya, yang ujung-ujungnya akan menyebabkan aven dan femoral head dan ujung-ujungnya akan menyebabkan OA dari femoral head seperti itu. Ya. Nah, ini jangan lupa juga masalah otot-otot di bagian proximal femur. Seperti saya bilang tadi, proximal femur kita ngomongin masalah metafisis. Jadi artinya banyak sekali insersi-insersi otot di situ. Nah, ini saya ingin memperkenalkan aja 4 gerakan utama dari hip ya dan otot yang berperan di situ ya. Jadi kalau kalian bayangkan adalah sebuah hip seperti itu ya. Jadi gerakan itu sebenarnya cukup gampang dihafal ya. Pertama ngangkang atau abduktor ya. Nah, abduktor itu dia utama itu oleh gluteus medius ya, dibantu oleh tibial tract dan gluteus minimus ya. Flexor itu di ke atas. Jadi kalau kalian tidur telentang ini dinaikin ke atas dari hipnya itu. Nah, itu dia oleh iliopsoas muscle gitu ya. Nah, aduktor itu adalah aduksi. Jadi dia kakinya ke dalam seperti itu. Jadi ke garis tengah seperti itu. Nah, itu aduktor ya. Ekstensor ke belakang seperti itu. Jadi otomatis kalau ekstensor ini dia akan dibantu oleh gluteus maximus ya. Kalau teman-teman susah ngafalinnya sebenarnya ya apa namanya?
saya selalu apa susah ngafalin otot sama lokasinya ya. Jadi saya selalu bilang sama apa saya selalu ngajarin seperti ini ya. Jadi prinsip dari sendi itu dia kan selalu ada origoinsersi. Dia akan melewati sebuah sendi seperti itu ya. Jadi anggaplah ini adalah sendi ya. Nah, ini adalah si origo sama insersinya. Jadi dia akan menarik ke arah sini seperti itu. Jadi anggaplah kita kalau ngomongin hip flexor itu kan dia melewati melewati sendi panggul seperti itu. Jadi karena dia fleksi ya, fleksi itu kan artinya dia ke depan ya, hip fleksi. Jadi dia akan ngangkat si pahanya ke atas, ke depan ke arah anterior seperti itu. Otomatis berarti ototnya ada di mana? Ada di anterior juga seperti itu. Jadi ini adalah, nah ini ya adalah si iliopsoas muscle. Jadi ada di depan. Jadi bayangin dia narik aja, narik si paha tuh ke atas seperti itu, ya. Otomatis kalau misalnya kita ngomongin ekstensi, dia ada di belakang, di pantat seperti itu, di bagian posterior, ya. Jadi itu adalah di yang di belakang yang paling gede ototnya apa? Gluteus maximusnya. Nah, itu yang mengangkat si femur itu ke atas, ke belakang, sorry, ya. Jadi itu adalah hip extensor seperti itu, ya. Nah, ini adalah di bagian lateral itu ada nanti gluteus medius, ya. Mana dia gluteus mediusnya? Ini dia. Ya, gluteus mediusnya dipotong di sini. Ya. Oke, nah itu ya pergerakan dari otot-otot ini. Ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke frakturnya ya. Pertama femoral head. Femoral head itu lucunya adalah fraktur yang sebenarnya cukup jarang. Ya. Kalaupun terjadi, dia pasti barengan sama posterior hip dislocation. Itu hampir 95% itu karena posterior hip dislocation. Jarang dia yang disebabkan oleh misalnya anterior hip dislocation atau misalnya disebabkan oleh fraktur-fraktur yang lainnya seperti itu. Ya. Nah, ingat berarti dia kan berbarengan sama posterior hip dislocation. Pasti dia berbarengan juga sama mekanisme cedera dari si posterior hip dislocation ini. Ya, gitu. Jadi kalau kalian ingat, posterior hip dislocation itu adalah disebabkan oleh dashboard injuries ya. Nah, sebenarnya dashboard injuries itu bukan tabrakan pada dashboard ya, sebenarnya bukan itu ya. Cuman memang yang paling menggambarkan tuh pada dashboard ya. Nah, kalau kalian ingat lagi dashboard ini kan dashboard mobil maksudnya ya. Jadi bagaimana sih orang bisa kena tabrakan sama dashboard tapi bisa bikin posterior dislocation? Paling gampangnya itu sebenarnya kalau kalian bayangin ya, ini femur ya, ini patella ya, ini dashboard ya. Jadi gaya yang menyebabkan ini belakangnya ada femoral head ya. Nah, gitulah, nggak perlu itu ya. Nah, jadi gaya yang menyebabkan dia terjadi posterior hip dislocation, pertama dia pasti ada tabrakan apa indirect ya dari kepada apa kepada si femoral head itu dari mana? Itu dia tepatnya lokasinya itu pada patella ya. Dia akan menabrak pada dashboard ya yang menyebabkan gaya aksial ke belakang ya. Nah, akan melakukan kan ada sesuai hukum ketiga Newton, ada aksi, ada reaksi, reaksi ke belakang, akibatnya dia lepas dari femoral head-nya. Nah, posisi seperti ini tidak harus di dashboard. Anggap nih, misalnya pasiennya jatuh dari motor, kemudian lututnya langsung menabrak ke lantai atau ke aspal seperti itu. Itu juga bisa masuk dalam kategori dashboard injuries. Tapi intinya itu adalah suatu posterior dislocation yang diakibatkan oleh trauma indirect terhadap hip tersebut yang diakibatkan oleh gaya aksial yang sejajar sama si femoral bone-nya seperti itu ya. Nah, itu adalah dashboard injuries ya. Nah, kebanyakan waktu itu femoral head fracture itu adalah pada orang dewasa muda ya. Karena sebenarnya sih kalau kalian mau bodoh-bodohan aja, hampir semua fracture ini itu kebanyakan terjadi pada dewasa muda. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin secara general dia bimodal ya. Bimodal itu artinya dia tingginya tuh di dua regio umur. Jadi di dua regio umur. Jadi kadang di orang muda sama di orang tua satu lagi ya. Jadi orang tua tuh biasanya akibat masalah orang tua ini kan sering jatuh ya. Tapi dia kan sifatnya low energy seringnya seperti itu ya. Cuman khusus untuk femoral head ini jarang terjadi pada orang tua ya. Dia sering terjadi pada orang muda ya. Nah, ingat juga kalau terjadi pada area femoral head itu jangan lupa kita cek apakah terdapat acetabulum fracture juga di sana ya. Nah, ini klasifikasinya ya. Klasifikasinya intinya adalah eh, ya. Jadi ada Pipkin 4, ada empat Pipkin ya kalau kalian mau ngapalin. Ya, intinya adalah yang pertama itu dia inferior ya terhadap si ligamentum teres ini ya. Kemudian yang kedua itu dia extend sampai ke sisi superiornya, jadi inferior ke superior seperti itu ya. Nah, Pipkin 3 ini dia disertai dengan femoral neck fracture. Itu aja ya. Kalau Pipkin 4 itu dia disertai dengan acetabular fracture ya. Apakah satu atau dua? Seperti itu aja ya klasifikasinya. Oke. Nah, ini adalah contoh gambaran dari femoral head fracture ya.
Kalau kalian lihat di ronsennya ya. Cuman sebelumnya saya selalu bilang sama yang saya ajarin ya. Kalian kalau ngomongin fraktur, fraktur itu adalah diagnosa klinis ya. Jadi jangan ucuk-ucuk ngasih saya ronsen seperti itu ya. Jadi kalian harus belajar ini apa sih pasiennya kenapa, kecelakaannya seperti apa ya. Nah, gimana mekanisme of injury-nya ya. Jadi baru setelah itu pemeriksaan fisik, baru setelah itu kita ronsen. Nah, baru setelah itu kita gabungkan semuanya, barulah kita dapat diagnosis fraktur. Seperti itu ya. Kalau kalian ngomongin ronsen saja, kita ngomongin, oh ini ada diskontinuitas pada X-ray-nya. Bukan berarti itu fraktur. Siapa tahu itu fraktur lama. Misalnya kayak gitu loh maksud saya. Ya. Jadi, tolong itu kalau kita harus tetap diagnosis sama pemeriksaan fisik ya. Nah, jadi kita selalu cari tadi kan udah bahas ini harus selalu mekanisme of injury-nya ya. Untuk X-ray sendiri ya, sebenarnya X-ray seringkali itu ini susah kita untuk melihat femoral head fracture itu ya. Kalaupun ada, kita biasanya ada dengan posterior hip dislocation kan cukup gampang ya. Cuman kita di sana tuh sifatnya baru kecurigaan. Wah, ini jangan-jangan ada faktor femoral head-nya juga kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang kita bisa bantu sama view lainnya ya, inlet, outlet ya, Judet juga bisa pakai ya. Kemudian, tapi yang paling berperan memang harusnya kita pakai CT scan, ya. CT scan non kontras dengan 3D reconstruction. Ya, ini kita lihat di sini nih. Nah, nih pecah ya di sininya. Nah, ini juga bisa kita lihat nih, pecah di sini ya. Ini dia gambarannya, ya. Nah, ini kalau kayak gini kan pipkin satu nih, ya. Jadi biasanya dia suka ke bagian inferior dulu. Nah, ini kenapa? Karena dia biasanya kan kalau posterior hip dislocation dia larinya ke superior ya. Jadi dia suka bagian bawahnya tuh suka nabrak kepada labrum atau astabulumnya, bibir astabulumnya. Jadi suka pecah ke bawah seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, tata laksananya gimana, Dok? Nah, tata laksananya ya non operatif ya. Cuman biasanya non operatif tuh pada sedikit sekali pasien ya. Karena ini kan bagian sendi ya. Jadi kalau prinsip di ortopedi itu kami kalau bagian sendi itu kita sebisa mungkin harus mengembalikan sesuai dengan anatomi kongruensinya ya. Karena kita sebisa mungkin dia kembali kembalikanlah dia sedekat mungkin kepada struktur anatomi yang seharusnya seperti itu ya. Ini berbeda sama tulang panjang. Kalau kalau bagian-bagian seni itu seperti itu. Kalau tulang panjang ya miring-miring sedikit masih oke, masih acceptable. Cuman kalau ini kita harus mungkin sedekat mungkin sama bentuk anatomi aslinya ya. Nah, makanya kita operasinya kita lebih suka dioperasi ya. Biasanya ya kalau kayak gini ya kita buka, kemudian kita screw ya. Kadang-kadang kalau misalnya komponennya masih kecil ya, screw screw screw. Tapi kalau biasanya kalau sudah remuk, sudah hancur berantakan ya segala macam ya, kemudian tambah pula ada acetabular fracture-nya, seringkali kita perlu memikirkan untuk melakukan artroplasti atau ganti sendi seperti itu ya. Oke, lanjutkan. Nah, ini femoral neck fracture. Nah, ini saya yakin nih, pasti kalian ada ketemu pasien inilah di IGD ya. Pasti pernah ketemu lah. Minimal dengar-dengar residen ortopedinya mungkin nerima pasien ini gitu lah dari sisi pasien ini ya. Jadi femoral neck fracture ini atau kalau bahasa awam dokter umumnya, bahasa awam dokter umum ya, itu adalah kolum femur ya. Itu bahasa zaman dulunya ya, kolum femur. Tapi sebenarnya itu adalah neck fracture ya. Nah, neck fracture ini adalah salah satu fraktur yang sangat unik ya, sangat khas untuk orang tua ya. Jadi dia hampir semua kasus itu adalah pada pasien orang tua ya. Pada pasien muda cenderung jarang dan kalaupun pada pasien muda itu terjadi, itu dia biasanya sifatnya really high energy trauma. Jadi benar trauma yang besar sekali pada pasien yang muda seperti itu. Jadi dia almost exclusively happen in elderly people seperti itu ya. Dan elderly people tadi yang seperti yang sudah saya sempat singgung di awal dia biasanya low energy. Nah, atau yang kita juga bisa yang sebut adalah trivial injuries ya. Jadi literally trivial, misalnya kepleset di kamar mandi. Nah, anggap nih kalian kepleset di kamar mandi bisa sampai fraktur kolum femur nggak? Kalian-kalian yang umur-umur 20-30-an tahun ini, saya nggak mungkin ya seperti itu ya. Jadi biasanya cuman sekedar dok saya cuma kepleset aja dok di kamar mandi gitu. Nah, ya. Bukan cuman itu bukan salah ibunya, tapi itu salah misalnya tulangnya memang sudah osteoporosis. Jadi memang sudah kelemahannya itu tulangnya itu sudah lemah, mikroarsitektur dari tulangnya itu sudah tipis lah seperti itu. Ya tulang udah kayak jadi kerupuk kayak gitu, literally gitu ya. Nah, ya. Jadi itu adalah femoral neck fracture ya dia. Makanya kalau kalian ini trivia sedikit ya. Kalian tahu ini nggak? Kita pernah ada nggak orang tua kalian yang pernah apa ngecek kepadatan tulang. Jadi bone mass density BMD ya. Jadi untuk ngecek apakah kalian osteoporosis atau tidak. Itu dia bisa dengan menggunakan alat namanya DXA. Nah, DXA itu dia ngecek di 3 tempat yang utama ya. Itu femoral neck satu, vertebra, sama satu lagi itu adalah di distal radius. Nah, lucunya kenapa dicek di situ? Karena itu adalah 3 tempat
yang paling sering terjadi fraktur pada orang lansia. Kalau di distal radius kan ada fraktur koles, pernah dengar kan? Fraktur koles, proximal femur ya fraktur kolum ya. Sementara vertebra juga sering tuh jadi, oh jatuh terduduk sakit banget, ternyata dia ada fraktur kompresi pada vertebranya kayak gitu. Itulah memang tiga lokasi yang biasanya tuh paling awal terjadi dan paling banyak signifikan pengaruhnya lah itu untuk terjadi fraktur seperti itu ya. Em, Fraktur kolom ini adalah fraktur interkapsular. Nah, jadi dia si kolom femur itu dia berada di dalam kapsul sendi, ya. Nah, ini saya bilang tadi, biasanya dia mencederai si MCFA tadi, ya. Akibatnya apa? Biasanya fraktur kolom femur ini sudah hampir pasti akan menyebabkan AVN, ya. Apalagi kalau dia sudah displace, sudah geser seperti itu, ya. Dia biasanya akan menyebabkan AVN, ya. Ujung dia kan AVN, lama-lama ujungnya apa? Ulang-ujung kan menjadi OA dan dia apa? OA dari hip seperti itu. Makanya pada orang lansia, biasanya ke fraktur-fraktur femoral neck ini udah hampir pasti kita artroplasti gitu ya. Karena rasanya tidak ada manfaat lagi kalau kita pasang fiksasi aja. Jadi biasanya femurnya udah kita buang aja seperti itu. Kita kira kasarnya seperti itu ya. Nanti kita bahas lebih ini lagi ya, lebih lanjut lagi di belakang. Oke. Nah, ini gambarannya clinical picture-nya. Nah, saya suka nanya nih sama Aris dan Urto terutama ya. Orang fraktur proximal femur ya, terutama intertrochanter sama femoral neck yang paling sering ya, itu dia akan menggambarkan clinical picture yang sangat khas ya. Lihat ini kaki yang sebelah ini, sebelah kanan atas ini ya. Ya, berbeda ya. Ya, kalau kalian kalian lihat di sebelah kanan itu dia cenderung satu memendek. Tahu tahu dari mana saya memendek? Lihat tumitnya. Tumitnya berbeda ya, berbeda posisi ya. Kemudian yang kedua dia cenderung eksternal rotasi, cenderung keluar gitu arahnya ya. Yang ketiga dia cenderung abduksi. Kalau kalian lihat di sini lututnya dia agak 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 terbuka, abduksi seperti itu ya. Ya ini khas sekali itu adalah fraktur proximal femur antara femoral neck atau intertrochanter ya. Nah itu sebenarnya dari jauh kita ini kayaknya kolum nih. Oh ini kayaknya femoral neck nih seperti itu ya. Oh ini kayaknya intertrochanter nih ya. Kalian sudah harus langsung mikir, wah ini jangan-jangan kita harus ronsen pelvis atau ronsen hip seperti itu ya. Nah, ini apa setelah tentunya pasiennya biasanya tuh dia tidak mampu untuk apa berdiri. Kadang-kadang pasiennya masih bisa duduk, kadang-kadang ya, tapi dengan pelan-pelan dibantu seperti itu ya, kadang-kadang seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat di sini ya, ini adalah ronsen yang sebelah kanan bawah ini femoral head-nya ya. Nah, ini sebenarnya saya dapat ronsen hip kanan saja, saya yakin sebenarnya kalian masih agak ragu-ragu nih. Wah, ini fraktur apa enggak? Makanya saya kalau misalnya pasien femoral neck, disarankan kalian ronsen lah pelvis biar nampak ini sebelahnya, femoral neck sebelahnya. Jadi dibandingkan. Kalau ini lebih kelihatan, oh ya berarti fraktur ya, kayak gitu loh. Ya, femoral neck-nya seperti itu. Ya. Nah, mungkin tantangannya juga buat apalagi buat teman-teman residen bedah ya untuk membedakan nanti apa mana yang fraktur trochanter, mana yang fraktur confemur ya. Nah, ini klasifikasinya. Klasifikasi sebenarnya cukup cukup logis ya. Jadi kalau tipe satu itu dia kita sebut sebagai incomplete. Jadi dia tidak belum sampai putus lah femoral neck-nya seperti itu. Incomplete fracture ya. Nih, complete fracture ya. Kalau dua, dia sudah komplit frakturnya tapi belum geser. Ya, jadi makanya complete fracture tapi non displace. Kita bilang belum geser tuh non displace ya. Tipe 3 ya, dia sudah geser tapi sedikit. Ya, jadi minim partially atau minimally displaced ya. Nah, tipe 4 itu dia sudah total displaced ya. Nah, biasanya kita secara general aja 3 sama 4 tuh kita udah ini udah pasti artroplasti ya. Tapi kalau satu sama 2 itu kita masih bisa usahakan kalau ini kan ya ini masih masih nyambung lah kan gitu. Jadi kita pasang screw saja ya, screw. Kalau tipe 2 bahkan kita kadang-kadang masih bisa berpikir tuh masang sliding hip screw namanya ya. Cuman biasanya kalau 3 sama 4 kita udah ini udah fix akan kita artroplasti seperti itu ya. Jelas ya sampai sini ya. Nah, kemudian nah, ini adalah gambaran buat teman-teman yang belum pernah ngeliat operasi femoral neck ya. Nah, ini contoh yang pertama ini kanulated screw yang saya bilang. Ini buat kasus-kasus di mana wah ini masih bisa kita pertahankan nih kepalanya. Kita pasang kanulated screw ya. Nah, ini kita sliding hip screw. Sebenarnya untuk apa pasien lanjut usia sliding hip screw ini udah cukup jarang sebenarnya kita pakai sliding hip screw ya. Jadi kita biasanya kalaupun kita mau pasang sliding hip screw, kita biasanya udah lebih cenderung melakukan artroplasti di situ ya. Nah, sliding hip screw ini kenapa lebih jarang dibandingkan hemiartroplasti? Karena ya simpel aja, sliding hip screw ini dia lebih ekstensif, operasi lebih besar ya. Kita bor-bor segala macam berdarah dan pasiennya kan rata-rata pasien lansia. Jadi biasanya kalau pasiennya masih agak muda, masih bisa kita pertahankan, masih bisa kita coba untuk melakukan sliding hip screw. Ya, nah ini hemiartroplasti Bob pernah lihat. Jadi ganti bonggol namanya ya. Jadi benar-benar kita ganti semuanya ya, si apa femoral head sama neck-nya seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjutnya
Nah, ini temannya dari femoral neck ya, intertrochanter. Tapi sebenarnya secara epidemiologi ya, itu lebih banyak intertrochanter sebenarnya ya. Jadi intertrochanter itu adalah suatu fraktur yang apa namanya? Yang terjadi ya, di mana dia tuh melibatkan regio greater sama lesser trochanter ya. Di mana patahannya nggak cuman, jadi kalian jangan pikir oh patahnya hanya lurus begini aja. Pasien kan patah suka-suka ya. Jadi kadang-kadang dia bisa begini, kadang bisa begini, ya macam-macam bentuknya. Seperti itu ya. Jadi pola pattern of fracture-nya pun ada macam-macam seperti itu ya. Cuman secara general aturannya seperti itu, aturan mainnya seperti itu. Jadi intertrochanter itu ya kalau antara greater sama lesser trochanter seperti itu ya. Nah, lagi-lagi ini low energy trauma ya. Dan tapi biasanya ini pasien itu kadang-kadang suka ngaku dia terjatuh dengan terbanting ke sisi kanan. Nah, apa ke sisi lateralnya. Jadi kebanting ke dinding seri lateralnya ini, kayak gitu ya. Hmm. Oke. Nah, lagi-lagi sama mirip ya. Cuman pada pada si intertrochanter ini karena dia intertrochanter ini dia strukturnya sudah ekstrakapsular ya. Jadi kadang-kadang dia suka ada bruisingnya. Jadi suka memarnya di bagian lateral dari paha. Jadi kalian suka lihat, wah ada memar nih. Ini kayaknya pasti intertrochanter nih kayak gitu. Tapi bukan berarti kalau nggak ada memar itu bukan intertrochanter ya. Jadi jangan dianggap seperti itu pula. Jadi kok itu namanya false negatif ya, by the way, kalau di statistik ya. Jadi kalian kalau negatif, kalau nggak ada Bruce berarti ini udah pasti kolom, bukan juga ya, belum tentu juga seperti itu ya. Nah, ini adalah ronsen dari intertrochanter seperti itu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, frakturnya tuh lebih lebih distal daripada si kolom ya. Kalau kolom kan harusnya di sini ya. Ini kan kelihatan kolomnya. Di sini dia lebih ke distal. Dan kalau lihat di sini ya, ini bahkan laser trochanternya lepas. Jadi tidak murni kayak diagram yang saya sampaikan tadi cuma lurus aja ya. Jadi dia lebih di sini lebih kompleks frakturnya ya. Ingat aja kalau misalnya kita ngomongin fraktur itu dia lebih dia ada macam-macam pola frakturnya. Jadi nggak hanya sesederhana wah garis lurus saja nggak, pasti dia ada macam-macam seperti itu ya. Diagnosis penting ya untuk X-ray juga. Nah, intertrochanter fracture ini ya berbeda ya sama sama kolom femur. Kolom femur itu dia karena dia intrakapsular ya, dia cenderung non unionnya lebih tinggi ya. Sementara kalau misalnya kita ngomongin intertrochanter itu sebenarnya pada beberapa kasus dia bisa kita harapkan untuk terjadi union tanpa operatif gitulah. Cuman kita benar-benar batasi pasiennya karena pada pasien elderly imobilisasi dalam waktu yang lama akan menyebabkan apa? Pasiennya itu akan menyebabkan pasiennya akan menjadi imobilisasi lama ya, lama-lama pasien bisa pneumonia ya dan bisa ISK dan segala macam, nanti malah jadi sakit gitu. Jadi misalnya kita akan sorry, biasanya kita akan apa namanya lakukan non operatif ini pada pasien-pasien yang benar-benar tidak perlu kita operasi. Biasanya pasien-pasien yang mungkin stroke barangkali ya, yang memang sudah tidak bisa jalan lagi, itu rasanya tidak perlu ya. Tapi kalau pasiennya rasanya sebelumnya masih aktif ya dan perlu weight bearing ya, nah kita akan pasti akan sarankan untuk tindakan operatif ya. Nah ini biasanya kita masih bisa ingat dia masih bisa union, jadi kita masih bisa pikirkan untuk fiksasi ORIF ya. Jadi kita bisa lakukan sliding hip screw seperti ini ya. Nah tapi kalau misalnya pun apa sliding hip screw ini lagi-lagi ini juga sudah tinggalkan, kita sekarang lebih banyak menggunakan intramedullary nailing seperti itu ya. Ini yang sebelah sebelah kanan saya. Jadi ini saya juga mulai memperkenalkan nailing ya pada teman-teman sekalian ya. Nah, nailing itu bedanya sama orif apa ya? Plating ini kan sliding hip screw. Jadi kalau kalian lihat di sini, cara kita pasangnya, ini kita bor dari sisi luar ya. Bor kita masukin skrunya ke dalam ya. Nah, ini kita pasang pakai pasang plat seperti itu. Nah, beda sama nailing. Nailing itu kita masukin suatu implan di dalam tulang. Ya, jadi kita bor dari atas ini ya, kita buka di atas ini, kemudian kita masukin si apa namanya si nail ini ke dalam seperti itu. Ya. Nah, itu bedanya ya. So, yang menjadi standar saat ini adalah kita menggunakan nailing untuk intertrochanter. Kenapa? Karena kalau pada intramedullary nail itu biasanya lukanya lebih kecil juga dan lebih inilah lebih apa? Lebih minimal invasif lah dalam tanda kutip untuk pasiennya seperti itu ya. Pada beberapa kasus ya, pada apalagi misalnya pada pasien di daerah dan segala macam ya, tidak memiliki siam atau apa, ya itu bisa kita pertimbangkan untuk melakukan artroplasty juga. Cuman artroplasty-nya itu harus yang long stem, artinya harus yang panjang tungkainya ke bawah, karena ini frakturnya udah lebih ke distal ya. Jadi sebisa mungkin kita pasang artroplasty yang panjang ke bawah ya. Itu kira-kira ya. Itu untuk intertrochanter. Oke. Nah, subtrochanter, ya subtrochanter mungkin kalian lebih jarang lihatnya ya. Cuman itu terjadi juga satu satu dua kasus gitu ya. Nah, dia adalah suatu regio di bawah lesser trochanter ya. Nah, ini
sering kali ya ini apalagi buat buat kami-kami apa dokter ortopedi ya ketika kami melakukan fiksasi pada ini apalagi yang masih muda-muda itu sering meremehkan aparatur struktur kanker ini ya jadi kita wah ini kita pasang ini aja lah pasang plat aja seperti itu ya tapi kenyataannya struktur kanker ini itu adalah salah satu regio pada tulang femur yang yang mempunyai deforming force yang besar sekali di sini kalau ingat teman-teman ingat tadi saya bilang gluteus mediusnya ada tempelan di greater trochanter dan di sini juga di laser trochanternya ada tempelan dari otot iliopsoas. Jadi gayanya besar sekali. Jadi tulang itu cenderung liar lah bergeraknya. Jadi cenderung susah untuk difiksasi. Jadi biasanya kita kalau pakai plat itu akan failure tuh. Jadi lama-kelamaan pasien bisa non-union atau platnya bisa patah atau skrunya bisa lepas keluar. Jadi makanya pada kasus-kasus trochanter tuh disarankan untuk kita menggunakan intramedullary nail ya. Yang lebih baik seperti itu. Ya. Nah, ini tadi dari semua kasus proximal femur itu ya, kita harus apa namanya memikirkan early management. Jadi kalau misalnya di IGD terus gimana? IGD jangan lupa tetap kita lakukan primary survey ya, primary survey, secondary survey ya. Saya pernah dapat kasus dulu ya. Jadi pasien ini dia datang itu hanya dengan keluhan panggulnya saja. Cuman ternyata pasien ini pas digali lagi dia jatuh terbentur, kepalanya kebentur ya. Jadi dia bilang tapi cuman benjol aja ya. Cuman pasiennya pada hari kedua, hari ketiga gitu dia mulai 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 ngomong-ngomong ngelantur pas dicek ternyata pasien ada EDH. Jadi hati-hati ya. Ingat pada pasien geriatri itu dia sangat-sangat ini sangat-sangat mirip sama bayi gitu ya. Jadi maksudnya dia kita harus handle with care banget. Jadi hati-hati kita harus cari apakah ada occult injuries atau cedera-cedera yang tersembunyi ya. Jadi kadang-kadang dia suka bilang nggak apa-apa, ternyata dia ada sesuatu di situ ya. Imobilisasinya biasanya disarankan itu adalah dengan menggunakan skin traksi seperti ini. Mungkin pernah lihat juga ya. Kita balut ya di kaki, kita tarik ya dengan posisi seperti ini ya. Dan jangan lupa ya, oh jangan bertanya gitu kok kita nggak pasang bidai kan dok. Nah kalau misalnya frozen member nggak bisa kalian mau kalian pasang bidai kayak apa gitu kan. Jangan lupa juga selama di ruangan itu ditingkatkan lah general conditionnya ya kayak blood glucose, anemia sama antikoagulan. Tuh. Nah, ini femoral shaft yang mungkin akan lebih sering kalian temui juga ya. Nah, ini kita ingatkan lagi mengenai otot-otot di femoral shaft ya. Femoral itu besar ya. Femoral shaft itu adalah suatu kompartemen yang besar ya. Jadi ada otot di depan, di anteriornya itu adalah ada otot quadriceps ya. Di belakangnya ada otot hamstring ya. Dan juga ada beberapa otot lainnya kayak beberapa struktur lainnya ya di sartorius ya, kemudian ada iliotibial band ya. Jadi otot-otot yang besar ini dia menutupi tulang yang juga besar ya. Jadi nah ini juga ada perdarahannya ya. Mungkin saya rasa kalian juga sudah tahu ini ada sciaticus ya atau sciatic ya. Oke. Nah, femoral shaft fracture itu ya paling banyak memang terjadi pada pasien muda ya akibat kecelakaan ya. Jadi dia kalau kami dulu pas saya sekolah ya, jadi happy bukan happy buat pasien ya. Tapi maksudnya kalau ketemu pasien dengan femoral fracture itu senang gitu karena kan dapat kesempatan untuk belajar operasi ya. Karena dia ototnya tebal, tulangnya besar, jadi jelas kelihatan biasanya. Jadi biasanya kalau fraktur-fraktur femur itu dia sangat gampang tuh didiagnosis seperti itu ya. Dia cukup sering ya terjadi dia sekitar 5 apa sorry 10 sampai 100 ribu insiden ya per tahunnya dan tapi jangan lupa ya yang suka suka kita lupa kerjakan wah mentang-mentang kita lihat kakinya bengkok ya pahanya bengkok kita lupa untuk cari tahu yang lain ya jadi dia itu sering karena dia itu karena lagi-lagi adalah suatu tulang yang besar dan kuat pasti kecelakaannya parah. Nah, kecelakaan yang parah itu ya, itu nggak mungkin setiap waktu tuh hanya oh pahanya saja yang ditabrak enggak. Kadang-kadang dia jatuh ke planting dia motor guling-guling segala macam. Ternyata ada trauma toraks, ternyata ada trauma abdomen, ternyata ada trauma pelvis seperti itu ya. Jadi tetap harus kita full trauma workup ya. Jadi harus segera kita cari. Nah, ingat juga kalau di ATLS kan femoral fracture itu adalah salah satu produsen ya, produsen dari komplikasi Meyer itu berupa perdarahan ya. Jadi perdarahan bisa sampai 1 liter per kaki. Ya, jadi apalagi kalau 2 kaki ya, jadi bisa parah gitu. Nah, ya, diagnosis workup tentunya klinikal cukup straightforward ya, cukup mudah ya, shortening, angulasi ya. Kemudian penopalpation pastinya dan juga cek apakah terdapat luka terbuka atau tidak gitu ya. Nah, X-ray ini cobalah kalian lebih deskriptif. Tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi pertama lokasinya di mana? Proximal, middle atau distal shaft ya. Patternnya apa? Spiral, oblik, apa transverse? Komunitif apa tidak? Ada butterfly fragment apa tidak? Ya. Apakah dia itu ada rotational deformity atau tidak? Ada displacement atau tidak? Ya. Ini kita lihat ronsen yang ini ya.
Nah, ini sama-sama kita baca-baca ronsen ya. Nah, ini kalau kayak gini nih, ya, ini kan dia fraktur di middle ya, middle shaft. Ini kalau kalian lihat, ini cenderung oblik, dia cenderung miring ya. Nah, sebenarnya kita ada batasan ya. Kan ingat nggak kalian, ada transverse, ada oblik, ada spiral, ada TOS ya. Jadi transverse, oblik, spiral ya. Nah, itu ada ininya. Jadi kalau transverse itu biasanya di bawah 10 derajat biasanya ya. Nah, oblik itu biasanya udah di atas 10 ya, tapi dia tidak ada komponen rotasi. Nah, kalau kalian lihat yang sebelah tengah, ini ada komponen rotasinya. Ini kalau kalian lihat kan kayak seolah ada benderanya. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah gambaran spiral kayak gitu, ya. Nah, kalau kalian lihat sebelah kanan, ini ada, dia kan kayak seolah-olah komunitif ya, tapi kalau kalau kita bilang nih belum belum terlalu komunitif sekali. Kenapa? Karena fragmen yang komunitifnya itu besar ya. Nah, ini kita sebut sebagai butterfly fragment atau wedging seperti itu, ya. Oke. Nah, manajemennya seperti biasa full trauma workup ya. Jadi jangan lupa cari cedera-cedera lainnya, termasuk cedera pelvis ya. Kalian mungkin nggak terlalu banyak kontak sama pasien-pasien cedera pelvis, tapi cedera pelvis itu adalah salah satu penyebab mortalitas utama di ortopedi ya. Jadi jangan lupa dicek cedera pelvisnya ya. Kemudian cedera spine juga jangan lupa dicek ya. Jadi pasiennya, wow, femur bagus, tapi ternyata paraplegi. Hati-hati ya. Gitu ya. Kemudian early mobilization ya, bisa pakai splint atau bidai ya. Atau ya kalau zaman dulu nih ya, saya suka pas saya sekolah pun saya masih diajarin cara masang skeletal traction seperti ini. Ini literally kalau saya dulu pas sekolah ini saya presiden yang masang semua nih. Ya ada monkey bar-nya ya, ada ininya, ada tractionnya ya. Ini ditarik begini, ini ditarik ke bawah nih, mana dia? Nah, ditarik ke bawah nih. Nah, ini dia bisa gerak-gerak. Nah, saya lupa namanya apa namanya. Nah, ini dia bisa buka tutup. Jadi akibatnya lututnya jadi nggak kaku. Nah, ini biasanya kita gunakan sambil menunggu pasien itu bisa dioperasi seperti itu. Karena pasiennya kadang-kadang dia butuh diinikan terlebih dahulu, distabilkan dulu ya. Nah, untuk operasinya sebenarnya kalau kalian lihat literatur luar negeri, itu kita sudah jarang pakai plate screw sebenarnya ya kalau di luar negeri ya. Jadi biasanya kita lakukan intramedullary nail. Ini yang saya bilang tadi sempat dibahas di ini ya di Intertrochanter Canter ya. Inti intramedullary nail itu sebenarnya itu dia standard of care. Kenapa? Karena dia sifat implannya itu dia adalah load sharing namanya ya. Jadi dia seolah-olah jadi tulang yang baru kayak gitu ya. Dia bantu tulang yang lama untuk jadi itu implannya itu biasanya cara masangnya itu adalah kita dari atas ini kita bikin lubang, kita masukin ke dalam gitu ya. Nah, untuk reduksi frakturnya itu sendiri itu kita bisa close reduction. Jadi tanpa harus kita buka-buka fraktur site-nya. Jadi soft tissue injury-nya itu lebih minimal pada kasus ini ya. Jadi biasanya bisa sebenarnya kita close reduction seperti itu ya. Nah, dia pun bisa kita kembalikan leh karena bentuk si nilai itu dia anatomikal ya dan bagus. Jadi pasien pun bisa cepat weight bearing. Kalau kayak gini itu biasanya pasiennya masih lebih cepat weight bearing dibandingkan dengan kita pasang plat ya. Nah, berbeda sama fiksasi plat ya. Kalau fiksasi plat itu dia memang kita bisa ngelihat langsung patahan karena kita insisi ya, insisi besar ya kita pasang platnya segala macam itu bisa memang bisa reduction-nya lebih oke kadang-kadang dibandingkan dengan femoral nail ya. Cuman masalahnya adalah pertama extensive soft tissue injury-nya yang pertama ya. Jadi yang kedua itu kalau misalnya iya akibatnya unionnya pun akan lebih buruk dibandingkan dengan apa nailing. Dan yang ketiga juga biasanya kalau pada pasang plat ini kita momen non weight bearingnya itu lebih lama dibandingkan dengan nailing seperti itu ya. Oke, eksternal fixator itu biasanya apa namanya kita lakukan pada kasus-kasus yang ekstrim biasanya. Jadi biasanya pada kasus damage control, artinya damage control ini adalah, oh ini pasiennya nggak bisa langsung kita operasi karena kondisinya belum stabil, kita stabilkan dulu kayak gitu ya. Atau pada kasus-kasus di mana soft tissue injury berat, jadi pada kasus-kasus Gustilo Anderson yang 3B ya, nah kita pasang si eksternal fixator ini seperti itu ya. Mungkin saya rasa kalian pernah lihat ya eksternal fixator ya. Oke. Nah, distal femur nih yang terakhir ya. Distal femur fracture ini eh ini yang saya bilang tadi ya. Jadi ini adalah struktur anatomi distal femur ya. Jadi kalau di distalnya itu ya, ini ada kondyle namanya. Kondyle itu kayak telinga ya, telinga dari si femurnya itu ya. Nah, telinganya itu ada lateral, ada medial kayak gitu ya. Nah, makanya ini kita sebut sebagai area kondyle. Jadi kalau patahnya di atas ini kita sebut sebagai fraktur distal femur suprakondilar. Nah, ya jadi suprakondilar. Jadi di atas dari kondyle kayak gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan tadi saya bilang ada yang daerah epifisis tuh. Nah, ini putih-putih ini nih. Nah, ini adalah apa namanya?
apa namanya, kartilago, tulang kartilago kayak gitu ya. Nah, kalian lihat perhatikan di sini ini daerah sendi ya, daerah distal femur itu adalah daerah sendi. Dia di sini ada ACL, ada PCL-nya ya. Ada di sini juga ada LCL, ada MCL-nya. Jadi sebenarnya soft tissue-nya lumayan banyak itu di daerah sendi ini dan karena dia di daerah sendi ya, otomatis salah satu komplikasi utamanya apa? Stiffness atau kontraktur ya. Jadi pasien-pasiennya kadang-kadang pasca op itu walaupun sudah nyambung tulangnya dia suka stiffness, kakunya suka kaku gitu lututnya seperti itu. Nah, kalau kita ini kan pasiennya berdiri nih kalau kita gambarkan yang ini ya. Tapi kalau kita lipat lututnya, nah kita lihat dari depan gitu ya lututnya. Nah, ini adalah gambar lutut. Jadi lutut itu tidak murni cakep sempurna gitu bentuk, tapi bentuknya cenderung trapezoid. Nah, gini ya, itu cenderung trapezoid seperti ini. Di sini beda sisi lateral. Oke. Nah, ini juga ya. Jadi bagian distal femur itu dianggap fraktur di distal sini ya. Dia sangat banyak deforming force. Deforming force adalah deforming force itu didefinisikan sebagai gaya yang menyebabkan tulang itu bergeser. Ya, biasanya diakibatkan oleh otot-otot. Makanya ini lagi-lagi kalau teman-teman ditanya ya, wah ini kenapa nggak boleh pergi ke tukang urut ya sebenarnya? Ya karena kalau misalnya apa namanya mau diurut kayak apapun ya, itu pasti akan ditarik lagi sama ototnya. Nggak akan bisa dia dikembalikan seperti semula kecuali kita memang fiksir pakai suatu instrumen seperti itu ya. Nah, kalian mungkin nanti kalau ada kesempatan lihat operasi atau ikut operasi di salvemur, cobain nanti gimana susahnya mereduksi dia kembali seperti ini. Karena ada tarikan dari otot gastrocnemius sama hamstring, ya susah sekali. Jadi makanya untuk memfiksasinya kadang-kadang kita harus dalam posisi lututnya terfleksi sedikit seperti itu. Jadi sangat susah kita untuk mereduksi kasus-kasus di salvemur, ya. Jadi makanya apa deformasi cukup mudah. Kadang-kadang juga ya, jadi bagian distal ini dia suka lari ke bawah ya. Karena kalau kita, wah, kita transportasinya salah, mobilisasinya salah ya. Suka jepit ini arteri di belakang. Ada arteri apa di belakang? Arteri popliteal ya. Jadi dia bisa jepit arteri popliteal. Saya pernah sekali dapat kasus seperti ini. Jadi pasiennya itu dia memang multiple trauma sih. Jadi dia cenderung ke belakang. Akhirnya karena dia masih belum layak dioperasi, dipasang X-fix aja. Cuman waktu itu residennya lupa mereduksi ya si bagian belakang dari spike-nya si tulang ini ya, tonjolan tulang. Akibatnya apa? Jadi dia lama di ruangan, nggak ada yang pantau-pantau nih buat pelajaran juga buat residen semua. Akibatnya apa? Akhirnya kakinya jadi iskemik ke bawah. Ya, jadi buru-buru akhirnya dioperasi sama apa dokter vaskular waktu itu. Ya, jadi itu salah satu contohnya ya bahayanya di bidang di distal femur ini kayak gitu. Ya. Nah ini ya, jadi fraktur distal femur itu sangat tidak cantik sejujurnya kalau saya, istilah saya. Jadi artinya apa? Jadi beragam sekali, bervariasi sekali. Kayak ini kan berantakan banget bentuknya. Ada ya kadang-kadang datang simpel aja gitu loh, kayak oh patah melingkar begini aja ya di atas itu ya. Nah jadi kalau pada fraktur distal femur ya, ya sebenarnya secara physical examination ya cukup straightforward juga, shortening angulation ya, penetration ya. Dan jangan lupa dicek juga NVD-nya. Ini penting kalau pada daerah-daerah dekat genu ini seperti itu ya. Apakah ada wound juga? Nah, lucunya ya, bukan lucunya sih. Sering sekali luka pada distal femur itu dia suka di anterior. Jadi tadi kan saya bilang yang distalnya ke belakang ya. Nah, yang femurnya yang utama itu dia suka nusuk keluar ke anterior. Jadi suka ada luka di anterior. Coba lah nanti kalian. Nah, untuk fraktur-fraktur daerah sendi, sendi manapun itu sangat disarankan untuk kita melakukan CT scan ya. Sebisa mungkin di CT scan ya. Kalau kalian dibentuk dapat ronsen begini, kadang kita suka bingung nih, gimana ya cara saya nanti rencana operasinya seperti itu. Ini patah apa enggak? Ini nyambung apa enggak? Ini di belakangnya ada patah apa enggak? Nah, makanya sebaiknya kita CT scan biar kita lihat secara tiga dimensi ya, secara 360 derajat. Biar kita bisa planning operasinya juga lebih baik seperti itu ya. Ya, nah gitu. Dan jangan lupa ronsennya. Nah, ini ronsennya itu kalau bisa genu sama femur ya. Bukan kalau bisa, memang harus genu sama femur ya. Biar dapat kadang-kadang ini frakturnya dia sampai atas panjang. Jadi harus genu femurnya juga ada. Genu pun kadang-kadang suka orang kan lihat nih kalau gambaran klinis seperti ini orang suka mikir wah ini kayak femur aja. Jadi ronsen lah femur aja, tapi genu nggak di ronsen ya. Akibatnya kita nggak bisa lihat sendinya seperti apa kayak gitu ya. Oh ya, saya satu lagi untuk ini ya tips ya. Misalnya kalian mau PF pasien ortopedi ya, kalian bingung ini frakturnya di mana ya. Nah, cobalah kalian palpasi. Jangan malu-malu untuk bukan jangan malu ya. Jangan jangan malas untuk palpasi. Palpasilah daerah yang kira-kira akan fraktur. Misalnya yang sering itu di distal radius nih.
Wah, kalian bingung mau ronsen apa? Palpasi lah misalnya kan. Oh, di sini, di sini. Aduh, dok, di sini sakit. Ya, di bagian distal radiusnya kira-kira sakit. Oh, berarti kalian ronsennya pergelangan tangan. Tapi palpasi, oh nggak sakit. Sampai ke ujung, sampai sampai ke sini sakit. Aduh, dok, sakit, dok. Ternyata daerah metakarpalnya. Berarti kalian ronsennya manus seperti itu. Jadi dipalpasi untuk tahu persis. Karena cedera ortopedi itu pasti dia di lokasi sakitnya, di lokasi patahnya dia akan sakit di situnya. Jadi kadang kalau kalian misalnya pasiennya takut, ayo Bu, coba tunjuk pakai satu jari Ibu sakitnya di mana? Di sini, apa di sini, apa di sini? Kayak gitu ya. Jadi itu kita bisa bantu untuk melokalisir daerah yang cedera. Seperti itu. Nah, early management ya, itu bidai, jangan lupa ya. Kadang-kadang kita bisa juga melakukan skeletal traksi juga ya. Oke, nah ini teknik surgery-nya. Nah ini berbeda sama yang femur ya. Sementara kalau misalnya distal femur itu kita lebih cenderung mengarahkan ke plate fixation. Ya kita pakai plat. Kenapa? Karena kita perlu ini nih, restore anatomical congruency. Jadi bagian distal ini kan udah digabungin ya. Ini tadi itu pasti pecah, pecah dua itu ya. Jadi ini harus geser ke sini, harus kita dekatkan dulu, kemudian kita fiksasi dulu pakai skru awal. Ini ada skru awal nih pasti ini skru awalnya ya kan? Jadi kita perlu memang pemasangan plat pada kasus distal femur. Kadang-kadang bahkan kita perlu dua plat, lateral sama medial, kayak gitu ya. Eh, Kadang-kadang pada kasus suprakondilar ya, yang frakturnya cuma bagian atas ini aja, itu masih bisa kita lakukan intramedullary kayak gitu ya. Oke, terakhir sedikit ya. Ini tentang, nah tips-tips saja buat kalian ya untuk open fracture. Anggap ketemu di GD, terus mau diapain ya? Yang pertama kali kalian pikirkan itu masukin antibiotik dulu. Antibiotik pokoknya itu pertama kali karena sudah banyak penelitian di bidang ortopedi. Timing to antibiotik, door to antibiotik, it's better ya dibanding door to debridement. Ya, jadi antibiotik dulu masukin ya. Antibiotik kan gampang sebenarnya masukin, masukin farmasi, masukin antibiotik segera ya. Nah, apa saja antibiotik yang disarankan itu dia biasanya generally kita kasih cephalosporin ya generasi pertama ya. Itu kalau standar itu cefazolin sama cefuroxim ya. Eh, Kalau misalnya dia GA3, 3A, 3B, 3C ya, kita tambah aminoglikosida kayak gentamicin ya. Jadi kalau bisa cefazolin ya, kalian masuk 2 kali 1 gram, terus ditambah gentamicin 1 kali 80 misalnya, atau satu kali 160 kalau misalnya kotor sekali. Kalau ada farming injuries bukan berarti, sorry, farming injuries ini bukan berarti dia digigit kambing atau apa ya, bukan. Tapi maksudnya memang cederanya kotor sekali ya. Nah itu bisa kita tambahkan metronidazole atau penicillin injeksi kalau zaman dulu ya. Nah, itu jangan lupa juga kalian klasifikasi berdasarkan Gustaf Anderson. Jadi jangan ditinggalin Gustaf Anderson-nya ya. Karena kenapa? Karena kita pengen perkirakan ini kira-kira apa penanganan apa yang bisa kita lakukan ya. Karena Gustaf Anderson itu kita bisa memplanning tata laksana jenis operasinya dan yang kedua itu kita bisa memprediksi ke depannya infeksi apa tidak seperti itu ya. Kita perlu soft tissue reconstruction nggak sama kasus ini? Kalau kayak gini kan rasanya nggak perlu nih. Masih bisa kita masukin tulang kita jahit primary aja kayak gitu. Berarti ini mungkin masih 3A seperti itu ya. Perlu nggak kita vascular evaluation ya? Jadi pada kasus-kasus yang mungkin ada cedera vaskularnya. Untuk tulang-tulang yang menganga seperti ini, ya jangan lupa itu juga ditutup ya tulangnya sama kasa lembab ya. Jadi jangan dibiarin aja ya, jangan ditutup aja sama tensokrep gitu. Jadi ditutup sama kasa lembab. Jangan berupaya untuk memasukkan lagi tulangnya. Kasihan pasiennya, teriak-teriak pasiennya ya. Jadi kita tutup aja ya, tutup pasang spalak dah beres gitu ya. Segera kita rencanakan debrideman sama operasi kayak gitu ya. Ini Gustul Anderson ya, jangan lupa dicek lagi ya. Sebenarnya Gustul Anderson ini kalau ya buat teman-teman yang pengen pelajari ya, itu dia tipe 1 sama tipe 2 itu adalah yang simple fracture pattern. Ingat simple fracture pattern ada apa aja? Itu adalah apa namanya? eh apa? Simple fracture pattern itu adalah TOS ya. Transverse, oblique, spiral. Ya, itu simple fracture pattern. Kalau komunitif udah pasti masuk 3 itu udah pasti masuk 3. Ya. Nah, biasanya kalau itu disertai sama apa? Soft tissue injury. Nah, kalau soft tissue injury-nya berat, itu soft tissue injury-nya masih bagus, masih bisa primary hectic, itu berarti 3A. Kalau soft tissue injury-nya ternyata sudah perlu rekonstruksi, perlu flap, apa segala macam, udah ada skin loss, itu pasti B. Ya. Oh, soft tissue injury-nya disertai dengan cedera pembuluh darah, itu udah C. Kayak gitu. Gitu aja sih cara ngafalinnya. Gampang kan? 1 sama 2 bedanya apa? Cuma besar lukanya doang. Gitu. Ya. Oke. Ini kayaknya habis ini udah slide terakhir. Nah, terakhir ya, jangan lupa rehab ya. Jadi kalian kalau ketemu pasien-pasien, apalagi kalau ada pasien ortopedi ya di daerah kalian masing-masing nanti ya, kalau udah selesai ya, itu harus direhab. Rehabnya itu target 3, ada 4 ya. Apa saja, ujung-ujungnya dia harus bisa weight bearing, tapi nggak cuma weight bearing. Karena manusia ini juga ada fungsi lokomotornya.
joint stiffness-nya harus diperbaiki ya. Muscle atrofi juga harus baik. Jadi jangan sampai pasien itu pahanya besar sebelah seperti itu. Dan harus bisa jalan dengan baik seperti itu. Kadang-kadang saya suka bilang sama pasien ya. Jadi kalau pasien itu karena tuh jalannya dia nggak bagus. Oh itu berarti Bapak lupa cara jalan. Memang harus dilatih. Oh jalannya harus tumit duluan, habis itu tengah, habis itu jinjit kayak gitu. Jadi memang harus diingatkan kembali gitu ya. Dan kapan kita bisa berjalan untuk atau weight bearing pada pasiennya itu memang harus dievaluasi minggu sampai bulanan gitu. Jadi nggak beda-beda setiap pasien, jangan disamakan. Oh ya Pak, kalau fraktur femur biasanya 2 bulan udah lepas tongkat kok. Nggak beda-beda tiap orang ya. Mulai dari pattern fracture-nya, soft tissue injury-nya juga berbeda. Jadi dievaluasi secara menyeluruh. Jangan dievaluasi per kasus gitu, jangan kayak gitu ya. Tapi evaluasi per individu kayak gitu. Ah, Oke, sekian eh, presentasinya ya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Baik, terima kasih dokter. Sudah topik bahas soal ortopedi atas penjelasan yang lengkap dan sangat mencerahkan sekali dok. Ini bagi kami terutama di bedah umum ya. Artinya memang kita harus melihatnya komprehensif tadi ya dok. Kalau ada faktor tidak hanya faktornya aja dilihat, tapi juga ada mungkin trauma-trauma lainnya gitu ya dok. Ini nggak ujuk-ujuk langsung masuk IGD. Wah ini kasus ortopedi nih, misalnya orto gitu enggak ya dok. Ternyata perlu kita screening juga dok. Mungkin ada trauma-trauma lainnya. Ya baik, mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya diskusi. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan presiden bedah umum maupun ortopedi. Izin Disilakan untuk. bertanya dok. Oh baik, silakan Dr. Fajri. Ya, silakan. Ya, izin dok, Fajri dok dari Ciden Bedah dok. Izin bertanya dok, pada pasien dengan fraktur kolom femur itu kan ada tindakan definitifnya itu kan dengan eh, bisa dengan hemi hip arthroplasty atau dengan total hip replacement dok. Itu tuh kapan itu digunakan hemi hip arthroplasty dan kapan juga kita THR dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih Fajri ya. Ya, pertanyaan bagus ya. Itu memang selalu menjadi konsiderasi ya buat pasien-pasien tersebut ya. Jadi kita ada ada gini cara ngelihatnya. Kita lihat dari jenis implannya ya. Kita pertimbangkan dari jenis implannya. Jadi dua hal itu dia ada kekasannya, Fajri. Jadi misalnya hemi hip arthroplasty. Jadi kalau Fajri lihat implan hemi hip arthroplasty itu ya. Jadi kalau kalian bayangin operasi arthroplasty ya. Jadi kan itu femoral headnya dibuang ya kan. Nah, itu kan tersisanya hanya femurnya saja, ya. Jadi kalau hip arthroplasty itu kita tinggal preparasi femurnya sedikit, kita masukin implannya, masukin lagi, beres. Jadi operasinya harusnya cenderung cepat seperti itu. Ya, itu satu. Nah, ya dan yang kedua acetabulumnya biasanya nggak diganggu. Udah, biarin aja acetabulumnya seperti itu ya. Nah, kalau total hip operasinya berbeda. Kita ada dua step. Setelah kita pasang femurnya tadi kan, nah sekarang acetabulumnya kita kita preparasi. Jadi biasanya acetabulumnya kita kikis ya sampai dia berdarah. Baru kita pasang implan di acetabulumnya, nah baru kita kembalikan ke posisinya. Gitu. Jadi ada dua step ya. Jadi apa perbedaan tujuannya ya? Nah, perbedaan tujuannya yang paling penting adalah artinya ada komponen acetabulum yang harus kita perbaiki pada kasus itu ya. Jadi biasanya saya akan pertimbangkan pada kasus-kasus THR kalau misalnya pasien itu ada OA pada hipnya yang cukup berat kayak gitu ya. Nah, jadi pasiennya oke fraktur kolom femur tapi dia ada OA hip juga. Ya udah kita THR lah seperti itu ya. Tapi nih kalau misalnya pasiennya udah lanjut banget usianya. Terus dia mungkin umur 80-90 tahun gitu ya. Jadi kalau operasi kan kalau pasti kan THR lebih lama ya operasinya itu bisa 1,5 sampai 2 jam ya. Sementara kalau dibandingkan sama hemiartroplasty harusnya dari insisi sampai terpasang implan tuh sekitar setengah jam. Itu udah harusnya udah beres kayak gitu ya. Jadi kan lebih cepat dan akhirnya secara secara apa fisiologis buat pasien lebih baik seperti itu. Nah, jadi kita pasiennya umur 80-90 tahun gitu ya. Wah, jadi apa namanya kita kalau bisa operasi jangan terlalu lama lah kayak gitu. Jadi kita lebih cenderung ke arah ke hemihip arthroplasty. Apalagi mungkin pasiennya aktivitasnya udah nggak sebanyak itu. Tapi kalau pasiennya mungkin masih muda, misal mungkin 50-60 tahun gitu kan, 60 tahun awal gitu ya. Wah, ini pasiennya masih muda nih, kita lihat ya. Terus dia udah mulai ada OA juga ya. Ya udah kita kalau gitu kita mungkin masih bisa dan dia secara physically masih oke gitu dan masih aktif. Ya udah kita mungkin bisa pertimbangkan dia melakukan total hip replacement seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau kita pengen, kita hanya menata laksana kolom femurnya saja, pasiennya ya dengan hemihiptosis kan pasiennya masih bisa berjalan sebenarnya, tapi mungkin ya tidak sebagus kalau misalnya kita THR seperti itu. Ya udah kita hemihip aja. Nah, karena dia lebih cepat, operasi lebih cepat dan pasiennya
bisa langsung bergerak gitu. Tapi kalau misalnya wah pasiennya tuh masih lebih aktif lagi, dan dia mungkin akan pakai implannya dalam waktu lebih lama. Oh ya, satu lagi juga masalah longevity istilahnya. Jadi hemihip atau plasti itu pasti longevity-nya atau ketahanan implannya lebih pendek waktunya dibandingkan total hip replacement. Nah, jadi kalau kalian berkira wah ini pasiennya masih sehat nih, kayaknya masih lama akan dipakai di panggulnya. Jadi kita pakai total hip. Total hip itu bisa sampai 20 tahun, 15 tahun kayak gitu ya. Tapi kalau hemihip itu mungkin 5-10 tahun aja itu udah mulai sakit tuh pasiennya, nyeri-nyeri itu biasanya. Kayak gitu. Itu Oke, kira-kira oke. gambaran jadi. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Oke, baik. Terima kasih dokter. Ini udah ada dua yang sudah hands up ini dokter. Ini mungkin pertama dari dokter Arvin, ini dari Satya Tebo ini dokter. Ini Oh banyak ya, kasus oke. ortopedi di Tebo ini dok. Silakan dokter Oh Arvin. siap. Silakan, silakan. Baik, izin dok, Ya. Arvin dok dari Residen Bedah dok. Kebetulan Arvin sekarang lagi stase daerah dok di Tebo dok. Nah di Ya. Tebo ini kebetulan tidak ada ortopedi dan ada dokter bedahnya aja dok. Nah kebetulan kemarin saya ketemu pasien dok, dia ini fraktur distal femur, udah 4 bulan dok. Jadi diurut tapi nggak sembuh. Dia close fracture, diurut-urut tapi nggak sembuh. Nah, habis itu dia datang dengan fraktur distal femur dok, sudah 4 bulan. Nah, biasa kita kan menyarankan terserah mau ortopedi atau mau kita kerjakan. Nah, jadi pasiennya mau kita kerjakan. Nah, setelah kita kerjakan memang cukup sulit dok mengerjakannya karena kan sudah 4 bulan. Nah, itu apakah karena femur ini kan tulang penopang ya dok ya, reduksinya itu apakah harus 100% dok tereduksi atau masih terkompensasi apabila sekitar 80-90% hanya tereduksinya dok. Habis itu apakah berbeda cara kita mereduksi atau memperlakukan pasien dengan yang sudah 4 bulan belum dioperasi dengan yang baru dioperasi itu dok. Kemudian bagaimana kita mengedukasi masalah weight bearingnya dok pada pasien yang baru pertama ke poli itu dok. Apakah berbeda atau sama dengan pasien yang sudah baru baru fraktur di operasi dengan yang sudah 4 bulan dengan kasus seperti ini dok. Izin dok, makasih dok. Oke. Siap. Ya, bagus ya Tena ya. Jadi kasus itu kasus neglected kalau kita bilang ya. Jadi kasus kronik ya. Jadi eh, kalau di femur itu biasanya sebelum operasi nyambung nggak tulangnya? Udah mulai nyambung nggak tulangnya? Enggak dok, ini displace oblik gitu dok, Oh, non union berarti ya? non union Lebih dok. cenderung ke non union ya. Oke. Iya dok. Ya, jadi itu selalu permasalahan dari neglected itu. Ya, yang pasti sebelum itu Oh, anak Pak. eh, apa namanya? Saya selalu bilang tuh sama pasien-pasien ya. Jadi kita sebelum saya edukasi untuk operasi ya. Jadi manusia tuh beda sama mobil, ya, Kevin ya. Jadi misalnya mobil nih, mobil ban bocor, kan harus ganti ban, gitu kan. Nah, kamu kalau ganti ban sekarang sama ganti ban seminggu lagi sama aja nggak hasilnya? Sama aja. Orang cuma ganti ban doang, ya kan. Nah, beda kalau manusia. Manusia kalau sekarang patah, ya, dia mau, saya nggak bodoh, saya mau operasinya sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Itu kondisinya udah jauh berbeda, ya. Karena ingat kita kan masih ada proses fisiologis di situ, ya. Pasti tubuh akan berusaha untuk memulihkan dirinya sendiri, ya. Jadi saya yakin kalau misalnya anggap patah displace ya, itu kan tadinya itu ada dari pendarahan masif, ya, pendarahan masif. Nah, itu pasti darah itu lama-lama berubah jadi fibrin, dia lama-lama berubah menjadi kartilago, dia akan membuat semacam fibrosis di situ. Ya, jadi banyak fibrosis lah di daerah tulang tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya satu pasien nyeri berkepanjangan, ya. Nyeri berkepanjangan ngapain? Akhirnya pasien nggak mau jalan. Akhirnya apa? Ototnya mengecil. Ya, otot mengecil nggak cuma otot aja, otot kan ada insersi tendonnya, di tendon. Jadi udah lama mengecil memendek pula seperti itu, ya. Dan kadang-kadang karena dia distal femur dia jadi kaku, ya kan sendinya kan, sendi lututnya, ya kan. Nah, jadi itu. Jadi permasalahan itu kita sebut sebagai fracture disease, ya. Jadi itu adalah penyakit-penyakit diakibatkan oleh fraktur yang tidak tertangani dengan baik. Jadi itu biasanya adalah atrofi, udem berkepanjangan, ya, nyeri berkepanjangan, ya, sama kontraktur dari sendi. Itu adalah 3 masalah dari fracture disease. Nah, kalau kita sudah neglected, saya suka bilang sama pasien juga, penanganan fraktur itu tergantung dari kapan kalian menanganinya. Dan itu sifatnya logaritmik, tau nggak logaritmik? Jadi kalau misalnya sekarang tangannya bagus, tapi kalau lewat dari batas waktu tertentu udah jelek sekali jadinya.
jauh sekali turunnya seperti itu ke apa akibat fungsinya ya. Jadi yang pasti yang mau saya sampaikan ke Arvin adalah satu, kamu kalau operasi pasien dengan 4 bulan tuh pasti hasilnya sudah tidak akan baik. Jadi jangan berharap wah nanti akan dioperasi akan jalan seperti semula, panjang tungkai akan bagus, enggak. Itu udah pasti akan tidak bagus sebagus ketika dia pertama kali dioperasi. Itu yang harus disampaikan dari awal ke pasien ya. Bu, ini ya udah kita udah mau gimana lagi. Tetap kita operasi biar tulangnya sejajar lagi gitu. Sejajar kita bilangnya ya. Cuman memang jangan berharap satu, tungkainya panjangnya akan sama. Ya biasanya itu panjangnya pasti akan berbeda. Yang kedua, lututnya atau panggulnya itu mungkin akan kaku. Ya, itu udah pasti ya. Apalagi kalau di rumah sakit Alvin nggak ada fisioterapi. Wah, itu pusing tuh untuk mengembalikan fungsinya. Karena ingat tadi habis operasi itu dia harus rehab kayak gitu ya. Nah, itu kemudian kita terkait ke operasinya lagi ya. Nah, operasinya memang itu harus pertama itu kita harus start untuk membebaskan fibrosisnya dulu, Vin. Jadi fibrosis kita bebaskan ya. Setelah kita bebaskan fibrosisnya, nampak tulangnya yang mana? Oh, tulangnya ini nih. Jadi ujung tulang atas mau ujung tulang bawah. Itu yang Alvin dekatkan ya. Tapi lihat ujung tulang itu berdarah apa tidak? Wah, nih ujung tulangnya nggak berdarah. Itu berarti apa namanya? Sudah mulai mati tulangnya. Jadi kalau itu biasanya kita refreshing pinggir tulangnya sampai dia berdarah lagi. Sama lah kalau kayak kulit, kulit kan udah jelek kita refreshing ya gitu biar dia berdarah lagi kan biar dia bisa nyambung kayak gitu kira-kira ya. Nah habis itu baru kita pikirkan soft tissue lainnya. Oh ini ototnya tight di sini nih ya kita ini kan kita rilis kita gunting sedikit kita pie keras segala macam jadi biar dia bisa lebih panjang dan bisa kamu reduksi lagi karena kadang kamu nggak bisa ngebalikin lagi karena kehalang sama ototnya kaku kan dan kecil kan gitu ya. Nah itu. Nah udah dilakukan semua itu enggak juga bisa ya udah mau gimana lagi Vin. Jadi paling gampang tuh memang biasanya dipendekin kita sambung kita deketin aja seperti itu ya. Reduksinya apakah akan bagus 100%? Ya bisa aja. Cuman maksudnya nggak semua kasus Fit. Saya nggak tahu kasus kamu kayak apa dan saya juga nggak mau wah, kalau Afin tunjukin ronsen ini kayak gini dok hasilnya ternyata hasilnya nggak sebagus itu alignmentnya. Saya juga nggak bisa judge kerjaan kamu buruk ya. Mungkin memang kondisi pasien juga nggak sebagus itu. Seperti itu ya. Jadi tapi memang kembali lagi kalau memang kita operasi tungkai bawah kita harus kembalikan apa tadi lar ya. Jadi panjangnya, alignmentnya sama rotasinya. Itu aja yang kita tahamkan. Kalau nanti ternyata panjangnya jadi nggak sama Vin, ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting kan tulangnya sejajar lagi. Nah nanti apa solusinya? Nanti pasca operasi ya suruh pasiennya bikin sepatu yang lebih tinggi sebelah. Jadi anggap dia tadi misalnya dia tingginya kurang 1 senti atau 2 senti, ya udah bikin sepatu yang alasnya itu 2 senti. Ada kok, nanti cari aja. Dia suruh bikin di tukang sepatu. Atau saya suka nyuruh juga pakai sendal Bu, tapi sendalnya itu bagian apa solnya itu sendal bagian apa tapak kakinya itu ambil sendal solo beberapa buah tempelin. Jadi tinggi dia gitu loh. Nah jadi dengan begitu dia kakinya jadi sama panjang. Kenapa harus sama panjang Evin? Karena nanti di masa yang akan datang, anggaplah dia nanti nggak jalannya jadi nggak seimbang, jadi tengkak gitu kan. Itu dia sakitnya nggak cuma di kakinya aja lagi, nggak cuma di pahanya aja. Di panggulnya nanti sakit. Lama-lama pinggangnya sakit. Lama-lama nanti ankle sakit. Sakit semua jadinya. Ya jadi lama-lama OA dini dia pasiennya. 40 dia udah OA dia. Kayak gitu. Gitu kira-kira. Si dok. Ya. Oke, baik. Selanjutnya nih ada pertanyaan dok dari Dokter Saru Ramadan. Silakan Ya. dokter. Iya, terima kasih kesempatannya dokter. Izin saya Syahrul Ramadan atau Dani dok dari Residen Bedah. Mungkin ada dua pertanyaan dokter. Yang satu itu biasanya pasien itu kan ketika kita mengedukasi untuk operasi, mereka kan bertanya dok untuk dipasang implan biasanya. Nah itu pertanyaan adalah apakah nanti bisa dibuka atau tidak dokter? Nah, yang kedua itu apakah nanti ketika dibuka itu biasanya berapa lama, Dok? Nah, tadi itu kan ada yang implannya pasang dengan skru dan ada juga yang nailing, Dok, yang saya baru tahu. Ya. Nah, itu apakah nanti ketika dibuka karena dimasukkan ke dalam apakah ada rongga yang ditinggalkan nanti, Dok? Dan ada ininya nggak ada komplikasinya, Dokter? Terus yang kedua, apa yang perlu dijelaskan kepada pasien ketika perawatan di rumah untuk menghindari ILO atau infeksi pada daerah implannya, Dokter? Terima kasih, Dokter. Oke, siap. Makasih ya Dani ya ininya. Tanya. Ya, itu pertanyaan yang Dani tanyakan itu sangat sering memang ditanyakan sama pasien saya akui ya. Itu memang pertanyaan yang cukup umum kok ya. Jadi memang harus tahu kalian ya. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut. Satu, ya, apakah implannya harus dilepas ya? Itu tergantung jenis implannya sebenarnya ya. Kalau saya boleh jujur, implan yang sekarang ini udah bagus-bagus banget semuanya dan masa pakainya udah panjang sekali. Ya bisa sampai 20, 30, 40 tahun bahkan ya. Jadi dia longevity-nya bagus seperti itu ya. Cuman kalau saya pribadi ya, ini saya pendapat saya pribadi ya, saya mungkin yang lain berbeda ya. Saya mikirnya gini, kalau misalnya kan dia masa panjangnya sekitar itu 20-30 tahun ya. Kalau pasiennya masih muda, saya tetap sarankan untuk lepas karena dia misalnya anggap pasien 20-20 tahun ya. Ya pasti kalau ditambah 20 tahun lagi dia masih 40 tahun umurnya seperti itu loh. Jadi apa namanya dia masih
ketika dia umur 40 tahun itu dia apa namanya masih berimplan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya implannya sudah terlanjur lama dipakai, misalnya sudah lewat dari masa batas pakainya gitu ya, itu implannya bisa meluruh ya. Jadi itu dia dia nggak akan apa namanya nggak akan bikin sesuatu yang wah parah banget, enggak. Tapi implannya tuh dia suka ngerti meluruh nggak? Jadi kayak sama kayak misalnya benang itu dia diserap badan gitu loh. Nah, tapi ini implan, tapi bayangin besi-besi tapi yang akan diserap oleh badan. Jadi biasanya kalau kalian buka, saya pernah tuh ngerjain itu. Jadi pasiennya udah dipasang hemi hip arthroplasty ya, kayak Fajri bilang tadi. Cuman dia udah lama sekali, udah 12 tahun ya. Jadi implannya nggak harusnya nggak umurnya nggak segitu gitu loh. Jadi pas dibuka itu pinggir-pinggir ototnya itu udah hitam-hitam karena sifat implan itu sudah meluruh ke dalam otot seperti itu. Itu istilahnya metalosis ya. Metalosis ini bisa berbahaya bisa enggak. Jadi dia ada risikonya. Jadi makanya saya bilang kalau bisa pasien-pasien muda kalau bisa dibuka lah seperti itu ya. Itu kebanyakan implan kita kan banyak stainless steel. Stainless steel sifatnya seperti itu ya. Yang titanium tuh, yang implan yang sering kamu lihat di Jamil yang warna kuning emas yang nampak dari jauh, wow, kinclong ya. Itu tuh sebenarnya lebih lama lagi sih longevity-nya. Cuman tetap kalau saya prinsipnya, oh kalau masih muda kok bisa dibuka lah. Tapi kalau misalnya pasiennya udah lansia, 50, 40 lah, 45, 50, 60 itu saya ya udah nggak usah lah gitu. Karena kadang-kadang resiko operasinya bahkan lebih besar dibandingkan resiko kita buka implannya kayak gitu loh Syarul ya. Ya dibandingkan kita resiko mempertahankan implannya. Jadi kalau misalnya pasien udah lansia sih nggak usah. Apalagi kan memang kalau kayak total knee replacement, hemi hip arthroplasty itu memang sifatnya bukan untuk dibuka. Ya, jadi memang untuk dipertahankan seumur hidup seperti itu ya. Total hip replacement tuh nggak akan dibuka nantinya ya. Nah, tadi pertanyaan juga sama. Nanti kalau dibuka yang lubang-lubang itu nanti gimana dok? Nah, itulah hebatnya. Jadi tulang itu adalah kalau saya nggak salah salah satu dari dua organ yang dia bisa sembuh dengan baik kayak gitu loh. Bisa sembuh jadi bisa tumbuh tanpa fibrosis istilahnya kayak gitu. Jadi kalau yang lubang-lubang yang kamu lihat tadi itu bekas skrup itu dia akan terisi lagi sama tulang baru seperti itu dan tulangnya itu sama-sama tulang di sekitarnya seperti itu ya. Jadi dia cukup bagus lah gitu. Jadi tapi dia memang butuh waktu. Mungkin kalian saya pernah dengar ya. Jadi ada kasus wah orang ini habis lepas pen habis itu patah lagi ya. Nah itu biasanya memang betul gara-gara skrupnya itu dia belum terisi tapi dia udah mungkin udah main basket apa segala macam akibatnya tulang kan belum kuat jadi masih ada sisa lubang-lubang itu jadi biasanya kita sarankan wah sebulan atau 2 bulan pertama coba jangan terlalu jangan terlalu agresif lah gitu loh untuk tulang yang bekas-bekas lubang-lubang tersebut terus yang di dalam tulang tadi signaling tadi ya itu juga bisa dibuka ya jadi dan dalamnya pun nanti akan tumbuh juga medula baru dan tulang baru seperti itu ya tadi Dani apa kan keduanya lupa sih. Izin dokter, untuk perawatan pasien di rumah apa yang Oh, perlu betul. diperhatikan dokter untuk mencegah infeksi pada Perawatan janin? luka pasca operasi ortopedi ya. Jadi kalian masih ingat nggak klasifikasi luka operasi ya pada sesuai NICE ya, NICE classification ada yang bersih, bersih terkontaminasi, kotor gitu ya. Nah itu ortopedi ini harusnya masuk dalam golongan bersih terkontaminasi. Kenapa bersih? Karena kita insisi daerah baru. Kenapa kontaminasi? Karena kita memasukkan produk luar ke dalam. Ya, jadi risiko infeksi pasti ada. Dan biasanya kita ortopedi itu sangat benci infeksi karena kita kan takut ya nanti osteomyelitis kan once you osteomyelitis seumur hidup osteomyelitis seperti itu ya. Nah jadi salah satunya memang kalau pengen tidak ilo dari operasinya sendiri pun harus steril. Sepeda nih ya. Jadi kamu harus pastikan satu ya, draping kamu harus bagus. Kamu kalau lihat di luar negeri ya, orang operasi ortopedi itu kayak astronot, kamu pakai baju hazmat itu. Jadi kalau pas kemarin nge-share COVID itu udah sebenarnya di luar negeri itu udah biasa orang pakai baju gitu. Jadi kayak apalagi orang total knee replacement yang memang implannya seumur hidup ya, itu dia pakai baju kayak hazmat. Jadi memang pastikan lapangan operasinya harus bersih. Itu pertama, harus steril bersih ya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada minimal ikuti aja kaidah yang ada itu insya Allah ini kok apa namanya steril seperti itu ya implan juga harus sterilnya harus benar gitu ya jadi jangan jangan steril sidek aja gitu jadi itu pasti infeksi lah gitu ya kemudian yang kedua ya untuk perawatan luka itu sendiri ya sebenarnya saya kemarin demi apa ngasih kuliah kalian saya sempat nonton-nonton kuliah lama-lama ya kemudian saya yang menarik itu ada kuliah Dr. Fori ya jadi saya sepakat sama Dr. Fori bilang kayak gini jadi kalau sebenarnya perawatan luka itu ya intinya satu lukanya itu memang harus ditutup ya. Terus, kemudian yang kedua itu kalau ada rembes diganti segera. Mau 2 hari mau 1 hari ganti gitu. Jadi untuk menjaga sterilitasnya karena kan hematom atau darah yang keluar itu kan dia adalah ada tempat tumbuhnya kuman jadi ganti aja seperti itu. Kalau saya pribadi kalau kalian pernah ada yang pernah lihat saya poli atau ikut saya poli atau mungkin keluarga kalian pernah berobat sama saya selalu bilang nanti berobat itu kalau bisa 3 hari sekali ya paling lama ya tapi kalau misalnya ternyata rembes ganti segera kayak gitu atau kena air gitu wah kena air itu nggak cuma kena air dari luar ya wah hujan atau kena apa dari kamar mandi enggak ya kalau keringetan banyak itu juga saya anggap kena air itu ganti juga
kayak gitu ya. Jadi memang lebih apa ya, lebih jelimet lah intinya kayak gitu ya. Karena saya takut sekali, kita takut sekali terjadinya. Itu pun masih ada banyak juga yang ILO, pasien-pasien ortopedi ya. Apalagi kalau pasien-pasien itu nggak disiplin ya. Tahu memang sebelumnya frakturnya, apalagi fraktur open fraktur tuh pasti ada risiko infeksinya jauh lebih tinggi, berkali-kali lipat lebih tinggi. Kayak gitu kira-kira dan Baik, terima kasih banyak dokter. ya, Oke, baik. Selanjutnya dokter mungkin terakhir ya dokter. Pertanyaan satu ya lagi boleh. dok. Ya, dari dokter Bintang silakan dokter. Ya, izin bertanya dok, dari Ya, Bintang izin bertanya dok untuk ya, early mobilization pasca fiksasi plat, intramedullary nailing maupun external fixation pada ya. fraktur soft femur itu apakah berbeda-beda dok untuk waktunya dok? Hmm. Hmm, Ya, oke, terima kasih ya Bintang. Apa namanya? Mobilisasi dari pasien itu tergantung beberapa hal ya. Satu, tergantung implan yang dipakai ya. Tadi saya sempat bilang yang plat itu sifatnya load bearing. Sementara kalau misalnya femur, nailing itu sifatnya load sharing ya. Itu maksudnya apa? Jadi gini, kalau kalian patah, kalian pasang plat, platnya kan di sisi lateral, di sisi luar ya. Nah, itu kalau kalian berjalan, gayanya itu nggak bisa dia lewat di tulang, kan tulangnya patah. Jadi dia lewatlah di implannya seperti itu. Jadi dia nyamping gitu keluar gitu ya. Jadi dia menanggung load bearing, menanggung semua loading dari si tulang tersebut. Masalahnya apa? Implan kita itu, implan plat itu ya, percaya atau tidak, itu implan itu tidak sekuat tulang ya. Jadi implan itu tidak sekuat tulang, itu prinsipnya. Jadi makanya sering kalau misalnya pasien terlalu sering load bearing, apa-apa yang terjadi sama implannya, implan bisa bengkok, bisa patah, ya kan? Karena tulang itu tidak, tulang tuh jauh lebih kuat daripada implan. Ya, jadi walaupun implan itu besi, tapi tulang tuh jauh lebih kuat daripada itu, gitu ya. Jadi makanya pada kasus kasus plate ya, biasa kita akan tahan-tahan, jangan load bearing dulu dalam waktu beberapa lama. Itu bisa sampai sebulan 2 bulan pada kasus femur, ya. Sampai kita yakin sudah tumbuh kalus pada si femurnya itu sendiri. Jadi bisa sampai sebulan 2 bulan pasien nggak load bearing kayak gitu ya. Tentunya itu tergantung kepada ini bintang, tergantung kepada diameter tulang sebenarnya ya. Jadi femur kan besar, tapi kalau tibia itu bisa lebih cepat karena diameternya lebih kecil. Seperti itu. Jadi dia artinya kalusnya lebih cepat tumbuhnya. Jadi pertumbuhan tulang tuh tergantung diameter sebenarnya. Jadi kalau kayak kayak di klavikula nih, klavikula tuh paling 3 bulan 4 bulan tuh udah nyambung tulangnya. Ya udah mulai kalusnya udah jelas kelihatan ya. Tapi kalau femur kadang setahun pun masih ragu-ragu gitu, ya kalau apa bukan nih gitu, karena dia besar, dia butuh waktu lebih lama untuk pulih seperti itu ya. Nah kalau misalnya nailing, nailing itu bisa lebih cepat. Kenapa? Karena dia sifatnya load sharing. Jadi dia itu kan menghubungkan tulang ya di antara atas sama bawah, tapi dia di dalam tulangnya itu sendiri. Jadi dia seolah-olah jadi tulang baru ya, tapi disuper sama tulang yang lama. Jadi dia bisa lebih cepat kita untuk weight bearingnya seperti itu. Bahkan kalau misalnya femur itu bisa sebulan, sebulan setengah itu udah kita suruh untuk injak biasanya ya. Makanya saya bilang tadi standard of care dari fracture femur itu adalah nailing seperti itu. Tapi tentunya ada faktor lainnya. Contohnya apa namanya, cedera lainnya, maksudnya soft tissue injury-nya kayak gitu ya. Kalau lah soft injury-nya berat, ada luka yang masif segala macam, itu biasanya kita akan delay weight bearing dulu lah. Karena kalau terlalu banyak nanti dia berdarah terus, nanti dia jadi banyak sudat terus ya. Contoh lainnya juga, misalnya pasiennya lansia. Nah lansia ini agak susah nih, bukan karena femurnya ya, tapi biasanya pasiennya banyak keterbatasan fisiknya lah, ada stroke lah segala macam, atau pasien-pasien obes kayak gitu ya. Jadi agak susah tuh. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kira-kira golden rule-nya kayak gitulah. Jadi kalau plat tuh biasanya kita lebih lama untuk delay weight bearing ya. Tapi kalau misalnya nailing kita lebih cepat tuh weight bearingnya. Tapi tetap ada delay yang beberapa lama gitu ya. Nah, kadang-kadang juga tergantung pola frakturnya juga by the way. Jadi kalau misalnya anggap frakturnya transverse ya, transverse kalian pasang nailing, ya itu harusnya malah lebih bagus kalau misalnya kalian early weight bearing. Karena kan kalau ditekan gitu dia lebih kompres seperti itu. Tapi kalau komunitif, nah itu jangan terlalu banyak weight bearing, nanti malah lari nanti platnya karena kekuatan struktur tulangnya masih buruk seperti itu. Kira-kira kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih dok. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini sepertinya kita cukupkan ya dok. Ini masih banyak yang mau bertanya ini sebenarnya dok. Karena waktu udah cukup siang. Kita Ya, cukupkan mungkin untuk bisa disimpan pertanyaan untuk ditanyakan di acara selanjutnya atau topik langsung ya dok. ya Oke, boleh. mungkin terakhir dari dokter penutup ya Izin dok. bertanya Apa kalau nih? boleh dok. Terakhir mungkin dok. Satu aja. Oh ya, Dari mana prima. dok? Oh, Brem. Ya izin dokter. Mungkin tadi kan kita udah Oh bahas ya. fraktur femur ada juga open dan close fracture-nya. Mungkin Hmm, eh, mohon dijelaskan juga dok biar jadi pemahaman bersama. Eh, hmm, Kira-kira untuk pada kasus open fraktur di fraktur femur
itu apa indikasi atau pertimbangan kapan kita mengerjakan ORIF ataupun OREF pada open fracture femur, dokter? Izin dokter. Ya, kalau pada open fracture ya, sebenarnya golden rule itu sebenarnya gini, golden rule-nya itu ada dua sebenarnya ya, lokal atau sistemik. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin ORIF nih, pada fracture open fracture ya, jadi kita kita ada dua pertimbangan nih Prim ya. Jadi buat teman-teman juga ya, kapan kita ORIF, kapan kita OREF ya. Satu, kalau kalian ngeliat ya, lokalnya bagus, sistemiknya bagus, silahkan langsung di ORIF. Ya, tapi kalau kalian lihat salah satu aja diburuk itu OREF aja. Maksudnya gimana? Sistemik, kondisi pasiennya gimana? Umum secara umum gimana? Bagus nggak? Pasiennya stabil nggak? Pasien ada cedera kepala berat nggak? Pasien layak nggak untuk operasi? Itu namanya sistemik. Lokal kalian lihat soft tissue-nya gimana? Soft tissue-nya bagus apa tidak? Oh, ini ternyata ada skin loss apa segala macam. Terus ada ototnya ada yang loss segala macam. Ada mungkin ada mangled, ada mungkin ototnya terurai, ada segala macam. Atau barangkali tulangnya kebuka, kemudian kotor ya. Jadi kotor banyak hitam-hitamnya, banyak dia masuk ke parit apa segala macam, masuk got ya. Atau dia habis hujan lebat di luar gitu. Kayak kotor lah kamu anggapnya. Ini kotor ya. Terus dia, saya pernah ya sekali dapat kasus nih pasien itu naik becak di sawah gitu jatuh kecelakaan ya, tulang dia udah tua, tulang itu jatuh dan masuk ke dalam sawah. Jadi pas saya operasi, saya penasaran, saya buka agak luas ke atas kan, ternyata ada daun-daun di dalam tulangnya. Jadi di dalam medula tulangnya. Jadi kotor sekali kan. Nah kalau gitu udah, kalau misalnya lokalnya buruk atau sistemiknya buruk, seperti saya bilang, itu bisa X-fix saja. Jangan ini, jangan jangan inilah, jangan main-main lah gitu loh. Jadi pasang S-fix saja kayak gitu. Jadi kira-kira gambaran seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu ragu, ragu sedikit aja Prim untuk melakukan ORIF, ORIF aja udah ya. Jadi nggak usah ini, nggak usah. Cuman memang lagi-lagi apa nih saya tekankan kepada para dokter bedah yang masih junior-junior saya ya. Jadi tolong inform konsen di awal ya. Kalau kamu ragu mau di ORIF apa di OREF, tolong sampaikan ke pasien, Ibu, ini saya ragu nih Bu, nih kalau kotor banget mungkin saya pasang antena ya. Tapi kalau misalnya enggak, saya langsung pasang pen aja kayak gitu ya. Sampaikan kenapa Bu, karena gini 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 gini. Jelaskan di awal. Jangan pasien tuh kaget-kaget habis operasi lah. Katanya pasang pen, kok sekarang pasang antena kayak gitu ya. Intinya gitu aja. Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya kamu ragu sedikit aja, pasang aja OREF gitulah. Tapi itu lagi-lagi sih bertambahnya pengalaman Prima nanti sebagai ortoped yang termasyur nanti ya di daerahnya nanti itu akan semakin ini kok, semakin terbiasa. Wah ini kira-kira OREF bisa nih, ini kira-kira OREF bisa ya. Kadang-kadang tuh juga nggak bisa diungkapkan sih. Kadang-kadang kamu feeling-feeling aja gitu. Apalagi ada terkait juga faktor sosial ekonomi. Oh, nih pasien ini nggak pinter nih rawat luka, ya udah langsung orif aja lah. Nanti dia kalau saya suruh rawat luka pakai apa, pakai X-fix, dia malah nangis-nangis. Atau mungkin oh, nih pasiennya orangnya edukasinya buruk nih, nanti dia malah takut ngeliat apa namanya antena kayak gitu ya. Gitu kira-kira. Terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Mungkin sudah cukup, dok, untuk pertemuan kursus kita hari ini. Mungkin ada kata penutup dari dokter, dok. Silakan, dok. Oke, nggak usah panjang aja ya. Tapi intinya sih, intinya sebenarnya em, ilmu itu kan selalu berkembang ya. Jadi ketika saya dulu pertama kali belajar ortopedi sama sekarang, itu udah banyak perbedaan ya. Cuman em, saya suka bilang sama apa yang saya ajarin ya, murid-murid ya, kemudian dokter muda pun saya suka bilang ya. Jadi untuk menjadi a good surgeon itu ya, a good surgeon itu bukan dengan wah kalian pinter skill operasi, enggak, bukan dengan kalian jadi paling pinter, enggak, tapi kalian harus punya keinginan untuk belajar terus ya. Jadi nanti kalian sekarang ya, nanti 5 tahun lagi kalian udah jadi, insya Allah udah jadi dokter bedah umum ya, belajar lagi ya, jadi belajar lagi, baca lagi bukunya, buka jurnal ya, jangan malu-malu baca jurnal ini. Kalian lihat kan tadi slide saya kan udah baca jurnal itu, jurnal udah terbaru semua. Itu jurnal itu sudah muncul ketika saya sudah selesai jadi ortopedi. Tapi jadi harus belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi seperti itu ya. Ilmu itu berkembang terus kok. Saya yakin ilmu teknik operasi hernia pasti berubah terus tiap tahunnya ya. Rekomendasi-rekomendasi berubah terus. Zaman saya dulu ketika masih ini, rekomendasi antibiotik apa open fracture tuh beda sama sekarang. Jadi udah beda juga ya. Jadi untuk menjadi seseorang apa kan, apalagi kan kalian nanti jadi spesialis ya, kalian nanti akan menjadi yang dikonsulkan. Nah ayo loh, kalian mau nanya sama siapa lagi? Dulu kalian jadi dokter umum, kalian bisa wah nih udahlah kasih ke dokter bedah aja, habis itu kalian udah bodo amat nggak tahu pasien diapain. Sekarang kalian harus pikirin dari sejak pasiennya itu di ruangan sampai pasien itu pulang, nanti sampai di poli kalian ketemu lagi. Nah itu adalah suatu tanggung jawab yang memang tidak main-main seperti itu. Jadi makanya untuk menangkal hal tersebut ya belajarlah ya, belajar rajin belajar, banyak-banyaklah kalian update ilmu. Itu aja sih dari saya. Sekian, Gil. Baik, terima kasih banyak, dokter.
Terima kasih atas ilmu dan sharingnya pada kuliah subuh pada hari ini, Dok. Semoga menjadi amal jariah, Dok, untuk dokter, Dok, dan dapat menjadi manfaat juga untuk kita bersama dari residen bedah umum dan ortopedi. Terima kasih banyak, Dok. Kita tutup rapat kuliah subuh pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Amin. Dan itu dengan doa penutup majelis. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih ya, izin lift Terima ya. kasih, dokter. Ya, Dok. Yuk, yuk.